bokap tuh udah bisa sendiri deh, nggak dekat sama gue gitu kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang apalagi, udah meninggal bokap gue. Udah jadi ubi. Oh iya. Udah jadi ubi. Udah 2 tahun. Lu dari dulu emang udah pengen jadi depan layar, Bang? Gue tuh dulu CEO MTech sebenarnya. Wow, nggak mungkin lu masih di sini, masih promosi ke media-media, nggak mungkin kalau CEO MTech. Bang, kalau nggak sesukses Surya, terus gue balikin, lu coba tanya Surya deh. Coba sekarang lo tanya ke Surya, Bang Sur, lu kapan nyusul Adit nggak sukses? Halo Euforian, bertemu lagi bersama gua Raihan di sini di podcast Gue Yang Nanya. Gue Yang Jawab. Gimana? Genzi ya, Genzi. Nggak masalah bunyinya bener tuh anjing. Dan hari ini senang banget kedatangan bintang tamu yang lagi viral-viralnya nih. 15 tahun lalu. Saudara Adit Insomnia. Sehat, abang lu. Ntar lu gue minum dulu nih. Minum boleh. Sehat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum tuh baca Allahumma barik lana juga nggak sih, Bang? Baca bismillah aja dong, apa-apa. Bismillah aja ya? Ini katanya terkenal di sini air putihnya kan, makanya gue coba. Bener. Zam-zam nih. Pas kan? Ini dong. Jam-jam dong. Wah, baru. Sorry. Lagi-lagi bertemu dengan teman sejawat saya ya, teman sahabat saya. Ini mana nih? Hah? Bukan, ini bukan personaling. Oh, bukan. Boom ya? Bukan. Boom. Audionya aman kan tadi? Gue tebak-tebak. Teman seangkatan gue ya, alias kemarin pas ngirimin PWP, wow, seperti artefak kuno. PWP-nya anjing. Gila. Karena bukan caplakan dompet, hitam-hitam. Itu lu baru scan apa yang udah lama sih? Enggak kan? Udah lama. Itu dari PWP orang itu. Terdaftar per tanggal berapa? Tahun 2009. Anjing. FOI belum ada tuh. Masih proposal. Masih ngajuin tuh ke Bismillah. Iya. Tapi apa kabar Bang Adit? Baik dong. Sehat ya. Baik ya, gue nggak mungkin kesini. Bener sih, basa-basi aja. Ngerokok dong. Oh iya, sedap. Makasih loh. Lu nggak ngerokok ya? Ya? Nggak ngerokok. Saat gue mah. Udah banyak tadi. Lu emang lagi pengen mencoba game ini sama Gen Z apa gimana sih? Enggak lah kan gue. Ya gue rokok banget. Oh iya bener. Iya. Tadi ruangan di bawah, ruang tunggu juga lu banget kan tuh. Iya. Gue kunyah tapi. Rokoknya. By the way, gue lagi pakai Diplomat Evo Refreshing Squeeze varian Mango. Buat Evorian yang pengen rasa lain juga ada rasa guava, ada rasa berry, ada rasa leci. Jadi terserah pilih suka kalian. Yang leci sih paling best. Paling the best sih, penjualan lagi naik. Lu sampai tahu segitunya. Gue aja nggak tahu. Gue nggak tahu. Tadi ngopi ngobrolan. Tapi gue jujur nyesel datang ke podcast lu duluan. Kenapa? Karena gini Evoriannya. Awal mula kenapa dia bisa ke sini itu karena gue pengen guest-guest yang datang ke sini lah teman-teman gue supaya gue tidak repot-repot riset ya. Terus dia kan punya podcastnya ya dinaungi sama Bloomberg. Dia sendiri yang ngurusin. Terus keren kayak gini nih nggak ada nih. Enggak ya bang. Beli hordeng masih kurang setengah meter, tengah-tengahnya bolong. Dia ada viewers komen, Bang, itu Silo kasih hordeng, belilah hordeng. Pas lagi edisi Wancoy. Pas Wancoy, terus pas gue tuh baru datang ya hordeng ya, baru lu pasang ya. Terus kok gue janggal ya. Jadi dia beli hordengnya nggak sesuai ukuran, jadi setengah doang. Setengahnya masih ada. Bolong. Anjing ngaruh. Iya, jadi dia baru punya podcast, terus akhirnya Bang Adit, gue yang mohon. Bang Adit, boleh nggak gue datang podcast lu kita ngobrol-ngobrol. Terus, oh bolehan. Terus dengan tujuan supaya lu bisa mampir ke podcast gua. Gitu. Itu yang sama lu terapkan ke Wancoy kan? Betul. Supaya Wancoy datang ke podcast lu ngapain? Wancoy lagi posting kaos geledek. Bener. Bang, gua beli kaosnya tapi lo ke podcast gua ya. Seorang Adit Insomnia masih harus kayak gitu tuh ya. Ya tapi kan saling support. Mutualisme. Betul. Dan senang banget gue akhirnya menorehkan sebuah prestasi. Gue mencetak viewers terbanyak di YouTube Adit, alias 1000 pun gak nyampe. Jujur gue refreshing tiap hari. Terus gue bilang kan, wih anjing komennya udah mulai banyak nih 16. Lu balesin semua bangsa. Gimana gak banyak? Berarti kan kalau dikurangin 7 ya, 7. Udah gitu bahas Wancoy lagi. Anjing. Aduh, gue bilang ini gak enak sama Rehan nih. Cuman mau gue bos, gue juga belum ada
Masukan dari YouTube. Kan udah tapi. Apa? Ya Monetize. kan belum bisa diambil. Oh iya emang. Kan harus berapa dulu gitu kan. Sekarang berapa? Sekarang Hmm. 800.000. 800.000? Kan baru bisa diambil 1,3. Oh gitu? Iya. Oh Ini gitu? kok jadi bongkar-bongkaran Iya, dapur kok YouTube jadi- gua. Oh sekarang udah 800.000 ya? Iya. Tuh, terakhir ketemu gue berapa tuh? Ya 830.000 dan lu nyumbangin 2.000 di situ. Karena viewer Terus cuma 5. kalau lu tonton di YouTube, emang dia orang nyari duit. Alias iklannya banyak banget anjing. Bang, tapi gue kan sebenarnya banyak pengen nanya ke lu. Cuma Apa kan nih? gara-gara kemarin podcastnya ya gue yang bintang tamu. Jadi kan lu kemarin lebih banyak nanya ke gue kan. Walaupun memang kita... Walaupun nggak sebenarnya kemarin gue pikir juga lo banyakan lo juga nanyanya. Tapi ya namanya podcast itu kan bukan apa ya, bukan banyak-banyakan nanya. Yang penting ngobrol. ngobrol. Benar, Gitu orang mau dengar kita ngobrol. Benar-benar. Makanya lu kamar Adit kan. Betul. Teman Kalau kamar. teman kamar. Kalau banyak-banyakan nanya ya lo Interview. di Mata Najwa. Benar. Orang mau nanya fakta segala Benar. macam. Kalau podcast memang ya kita ngobrol gitu. Ngobrol basicnya. aja, ngobrol. Kalau lu punya pertanyaan mau ditanyain dan penasaran ya Ngobrolin nggak apa-apa. aja. Jadi nggak ada peraturannya gitu. Tapi gue semua guest star di podcast gue itu pasti selalu gue tarik mundur jauh banget dari mulai masa kecilnya. Lu masa kecil di Bekasi bang? Masa kecil Bekasi gue. Lahir Bekasi? Lahir gue di Jakarta Timur, di Rawamangun. Pindah ke Bekasi umur? Pindah ke Bekasi gue kayaknya umur 2-3 tahun kali ya. Waktu Lu Iya. belum ngeh lah tuh ya, belum sadar tuh lu ya. udah lumayan sih. Maksudnya Masa masih umur 2 tahun udah tahu? masih ada core memorinya gitu. Masa sih umur 2 tahun? Itu kan justru umur segitu. Awal mula banget ya? Iya, kita lagi ingatnya lagi ini banget, apa namanya, lagi terekam banget. Ya, Iya. makanya ketika lo ngobrol sama anak kecil, jangan sembarangan tuh karena dia bakal inget banget tuh. Oh gitu Hal-hal ya? kayak gitu, iya. Makanya gue Bapak jaga-jaga banget di rumah ngomong tuh. ke emak lu ya? Ngomong ke anak lu ya? Iya. Takut-takut nanti kayak Jadi core memory? jadi core memory. Jadi seingat gue masih balita ya, umur 3 tahunan lah ya, 3 tahunan. Gue di Bekasi dulu, di mana dulu ya? Di Rawalumbu? Bukan. Pondok Bambu? Deket terminal situ deh pokoknya. Iya, terus? Terus pindah ke Bintara. Oke, wah anjing Bintara. Dari Bintara Bronx terus tuh. Bronx Bintara sih, Jaya. Bintara? Bintara enggak sih, enggak Enggak ya? se-Bronx itu sih. Bintaro sama nggak dia? Ya jauh dong. Oh, Binturo. itu adanya di Taman Safari. Oh, lu akhirnya pindah ke Bintara. Bintara. Berarti lu besar di Bintara? Gua Bintara itu berarti dari SD, SMP. Nah, terus kan gua pas nyokap gua meninggal, gua tinggal sama uak gua kan, sama kakaknya nyokap. Bintara Jaya. Oh. Kalau Bintara Jaya itu lebih dekat ke Jakarta Timurnya. Oh. Itu bahkan sampai gua Kayak Depok ada Margonda, ada Cinere. Cinere lebih dekat ke selatan, kayak gitu kali Betul, ya? betul, Oh, betul, iya. betul. Bahkan sampai gua menikah pun gua masih KTP Bintara Jaya, masih sekarang? sekarang enggak, gua udah Tangsel KTP-nya. Selalu Tangsel? Tangsel. Oh. Tahun berapa tuh berarti Bang? Lu di Bintara? 88 ada? Enggak, gua kayaknya umur berapa? Tahun berapa ya? 90-an kali ya? 90 sampai kalau Bintara sampai 97 lah, sampai 97. Berarti lu besar nongkrong sama anak-anak Bintara gitu kan? Awal-awal mulai nyoba-nyoba bandel itu sama anak Bintara tuh? Bintara Jaya justru. Bintara Jaya? Bintara Jaya. Karena lu SMA lu di Bintara Jaya? Karena waktu Bintara Jaya, tapi SMA-nya di Jakarta Timur. Waktu di Bintara gua karena masih ada nyokap nih, kan gue tinggal cuma bertiga nih, gue, nyokap, mbak gue. Bokap tuh udah bisa sendiri deh, nggak deket sama gue gitu kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang apalagi, udah meninggal bokap gue. Udah jadi ubi. Oh iya. Udah jadi ubi. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun meninggal? Ya, Iya. sama gue juga udah 2 tahun. Ya, sama. Lo meninggal juga? Udah gue. Mantap juga. Masa mantap? Apa prestasinya jadi yatim anjing? Iya, maksudnya lu besar di Bintaro Jaya? Hah? Bintaro Jaya tuh. Lu Bintara. Dia Bintaro Jaya. Bintara Jaya. Gue mau nanya satu hal. Zaman itu 90-an, Bekasi tuh udah diseceng-cengin kayak sekarang belum sih Bang? Berapa? Bekasi tuh diceng-cengin kayak sekarang gak sih? Sekarang kan apa-apa Bekasi jauh, Bekasi planet lain segala macem. Kayaknya Zaman itu tuh, belum dah. apa karena lu gak nongkrong sama orang luar Bekasi? Karena ya itu kali ya. Jadi dulu tuh memang gue ngerasa kayak gue pernah janjian sama temen gue, terus temen gue ngaret kan. Kayak sorry banget nih Dit, gue baru pulang dari rumah tante gue di Serpong. Itu dengar kata Serpong tuh kayak anjing jauh banget di Serpong nih, Tangerang. Yang kita nggak pernah, bukan itu.
Itu di Serpang. Serpang Malaysia. Aduh, udah lama gak bersihin omongan orang. Ini boleh kayak begini nih? Boleh. Kan itu keahlian lu. Makanya gue pancing. Itu kan keahlian lu. Iya, tapi kan ada brandnya. Oh, nggak apa-apa lo. Tinggal editornya pusing. Nah, waktu itu tante... siapa namanya? Temen lu. Temen gue. Sama tantenya di Serpong. Bagi lu jauh banget. Anjir sama tantenya di Serpong tuh. Oh, sama tantenya di Serpong tinggal bareng. Iya. Main. Oh iya. Gitu. Wajar lah kalau kayak gitu. Nah, terus anjing tuh jauh. Gue bilang anjing jauh banget nih. Dia nyamperin lu ke Bekasi? Nggak, dia rumahnya Bekasi, cuman dia pergi sama tantenya ke Serpong. Nah, waktu gue kayak dulu dengar kata Serpong aja jauh tuh. Iya. Apalagi kalau misalkan kayak Dit, kita pergi ke mall yuk, ke Plaza Senayan. Itu kayak anjir Plaza Senayan itu iya, gitu. Makanya waktu ketika lu dengerin Grind Boys tuh, gue sebagai bocah Bekasi nggak relate tapi kayak ngerasa kayak begini pergaulan Jakarta dulu. Iya. Gitu. Jadi emang pergaulan di Bekasi pada zaman itu kayak gimana, Bang? Musik gimana musik? Musik lu nggak terpapar musik punk segala macam? Kebetulan waktu gue di SMP kan ya. SMP tuh zaman gue di SMP anak-anak sekolah gue dengerin musik ska. Udah mulai tuh. Bekasi banget lagi anjing. Iya kan? Iya. Bekasi itu udah mulai terpapar ska. Tiba-tiba sepupu gue yang Bekasi agak mengarah ke Bekasi kota justru pengetahuan musiknya lebih luas. Almarhum sepupu gue ngasih gue kaset hardcore, grindcore segala macam. Gue dengerin. Wah ini oke juga nih. Gue bawa ke demen gue bawa ke tongkrongan gue. Ini dengerin ini musik hardcore nih. Terus tiba-tiba, oh iya oke deh, kita udah bosan nih musik ska. Sama iya, jet gitu kan. Udah bosan tuh ya. Bosan kayak hencet gitu. Dan enak tuh main gitar. Kan main gitarnya bunyinya gitu. Oh iya benar. Udah tuh. Iya. Gue mainin musik hardcore, tapi ada tuh anak-anak bagian yang tongkrongan lain yang kayak, ya apaan dah itu. Iya. Katro nggak asik segala macam. Ternyata mereka ngapain bawain Jamrud gitu. Oh iya. Mereka ngerasa ya rock ya kayak begini nih gitu. Nah terus gue les bimbel di Jakarta Timur. Terus tiba-tiba gue liat ini orang cowok kenapa rambutnya pada gondrong-gondrong. Bukan belakangnya dipapas gitu yang kayak rambut-rambut indis zaman dulu. Iya. Terus pakai tas kartun, baju-bajunya pendek-pendek segala macam. Tapi pas gue liat anjing ini cewek cakep-cakep nih. Masa jadi ke situ? Iya karena gue bilang ya, acara ska, acara hardcore mana? Ada cewek cakep-cakep ya kan? Jarang gitu, ada tapi jarang. Ini acara, gue tanya nih. Nggak ada, gue pengalaman gue nonton ska sih. Nggak ada, gue belum ada nunggu cewek cakep di ska. Ya paling pacarnya personil AP gitu. Bener. Nah pas gue liat kayak, wah ini ada aliran musik apa nih, danannya begini. Ya, ini namanya Indies nih, Britpop gitu kan. Cewek cakep-cakep. Akhirnya gue coba dengerin lagu-lagunya. Britpop. Terus gue berlaga dandanan kayak anak Jakarta Timur. Gue bawa ke Bekasi. Aneh juga. Bagi mereka tuh aneh karena mereka masih dengerin musik yang kayak ska, hardcore, punk gitu-gitu. Berarti emang kalau kata orang daerah-daerah lain selain Jakarta tertinggal tuh bener Bang ya? Ketinggalan zamannya. Iya secara akses dulu masih kayak gitu. Karena mungkin orang kayanya jarang yang di sana ya. Ya mungkin spot-spot tertentu doang ya. Kalau di Bekasi mungkin di Kemang Pratama doang, Galaxy. Udah ada belum sih Galaxy zaman? Udah ada. Dulu di Galaxy bahkan gue nongkrong di depan warnet dulu namanya Obelix, warnet Obelix, oke. Iya, ini mungkin buat banyak banget tuh yang pakai nama warnet Obelix jujur. Oh gitu ya? Iya. Gue pikir Bekasi doang. Dekat kampus gue ada warnet Obelix, juga? Ada. Pokoknya di depannya ada tempat nasi gila, di seberangnya ada warungnya jual rokok luar negeri. Rokok luar negeri? Iya, yang ibaratnya rokok luar dijual di warung itu dijual ketengan. Iya, rokok luar negeri kayak Euphoria Internasional. Gitu. Wismilak Internasional Club. Iya, itu kan luar negeri. Benar. Jadi Euphoria gue bawa ke Jepang jadi rokok. Misalkan itu dulu belum. Masih panjang Mas. Masih panjang ya. Jangan langsung ke situ. Iya. Gitu. Oh gitu. Lalu lo nongkrong situ. Nongkrong di situ zaman-zaman dulu. Sampai akhirnya lu identik banget dengan Adit tuh Britpop tuh dari kapan? Nempel banget di lu image-nya itu. Ya sebenarnya karena akhirnya gue jadi menikmati dan suka musik Britpop sampai ke bawah. Jadi dari SMP pas SMA gue ketemu temen gue yang satu bangku ternyata dia sukanya musik Britpop juga. Dan pas banget waktu gue SMA musik Britpop itu hampir setiap minggu ada eventnya. Dulu tuh di Iguana Cafe daerah lo gak tahu kan? Namanya kok Union.
Apa namanya Iguana Cafe? Iguana di Cikini ada. Tapi berarti genre yang lu denger dan lu kulik banget Britpop. Akhirnya jadi Britpop. Sebenarnya walaupun ska juga gue tetap suka gitu. Apa yang ngebuat lu band apa waktu itu yang ngebuat lu akhirnya jatuh cinta dengan Britpop? Kalau dulu pertama kali didengerinnya sih, dulu masih bentuknya belum ada kaset asli ya. Iya. Gue dikasih dalam bentuk mixtape. Iya. Lagu pertama yang gue denger dulu Morrissey. Oke. Di lagu You Are The One For Me Fatty. Terus nggak lama nih ada lagu-lagu ini juga nih, ada ininya kan, ada list-listnya kayak gitu kan. Terus Pulp kayak gitu, Pulp. Disco 2000. Iya. Kayak gue ngerasa anjing ini judulnya apa dah, kok Disco Iya. 2000, terus musiknya kok begini. Unik aja menurut gue Iya. gitu kan. Gue nggak pernah dengerin lagu pop yang seunik itu gitu. Iya, iya. Apalagi sebenarnya dulu kan kalau di MTV kan yang lebih terkenal Oasis kan, Britpopnya Iya, iya. gitu kan. Ya kan kalau Oasis, Even Blur juga nggak terkenal itu dulu di MTV. Nggak. Lebih ke Oasis ya, lebih Mungkin komersial Blur- Oasis ya. Blur tuh gue belum nangkap aja dulu, Iya, nggak iya. pernah nonton video klipnya. Kalau Oasis kayak ya udah Britpop tapi kayak agak ngerok ya, terus biasa aja gitu, nggak Nggak unik. unik gitu. Oh, Jadi akhirnya lu ngulik lah Britpop. ngulik jadi Britpop gitu. Enggak tahu mundur lagi. Berarti zaman lu di Bekasi, anak-anak lu dengerin ska luar negeri atau ska lokal nih? Band-bandnya? Ska luar negeri kayak Severis, terus Little Big Fish gitu. Little Big Fish, terus apa lagi Kemuri kan yang dari Jepang, Oh, gue kira Less Than Jack. tetap ska lokal. Ska lokal juga dulu pertama kali gue dengerin Apa sih band apa sih zaman itu? Ska lokal yang udah main. Jun Van Gangfu. Jun Van Gangfu. Tapi Jun Van Gangfu tuh versi edgy-nya ya. Gue ingat banget dulu gue lagi dengerin sepupu gue nyetel radio Prambors gitu kan. Das. Ya band apaan deh? Kok enak gini ya ska-nya gitu ya. Itu pertama kali gue denger Tip X di radio, Genit di Prambors. Terus seingat gue waktu itu Tip X sempat main di Genit ingin rasa. cantik itu cantik, Pahitna juga. Beda. Itu juga jauh judulnya. Terlalu dibuat-buat ya. sorry. Iya, susah. Itu berarti lu denger Tipek di Prambors. Di Prambors. Terus gue nonton pensi SMA 81, kayak Tipek main tapi nggak ada di flyer, kayak mungkin dari band dadakan yang akhirnya, Oh, cancel akhirnya diganti Tipek. atau mungkin dari label kali ya, Oh, promo label, jadi iya, iya. minta slot gitu kan. Iya. Tapi apa? Tapi ada Jun Van Gangfu ada di Oh di flyer pensi ada, itu. iya. Oh. Satu hal yang menarik buat gua obrolin sama lu adalah perjalanan pekerjaan lu sih, Bang. Lu awal Tahu tuh. mula kerja tuh sebagai apa berarti? Lu dari dulu emang udah pengen jadi depan layar, Bang? Gue tuh dulu CEO MTech sebenarnya. Wow, nggak mungkin lu masih di sini, masih promosi ke media-media, nggak mungkin kalau CEO MTech. Ngapain anjing nih? Pasti lo ngemis-ngemis ya kan Iya, DM lu gue ya. ngemis-ngemis. Ya sama kayak kemarin lo ngemis-ngemis di podcast gue kan. Iya benar. Nah kalau dulu bedanya gue sama Surya mungkin ya. Kalau Surya ya sama mungkin kayak Rere, pengen jadi artis, pengen di depan layar. Kalau lu? Kalau dulu gue ngerasa kayak gue tuh kagum banget sama Om Adri Subono. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, Om Adri Subono adalah yang bikin atau foundernya Java Music Indo. Iya. Dulu hampir semua konser Lewat dia. datangin Iya, gitu iya. kan. Sampai dia sempet seminar bukunya dia bikin buku, terus datang ke kampus gua nonton kan, anjing gua, Starstruck tuh lu. ya gua starstruck banget kayak anjing. Impian gua tuh gua pengen Pengen konser. punya promotor, punya alat produksi sendiri, punya satu hub isinya buat tongkrongan anak-anak, tapi sekaligus kantor promotor segala macam. Itu impian gua banget tuh dulu. Zaman kuliah tuh ya. Zaman kuliah. Terus sampai gua akhirnya dulu bikin tugas kampus, datengin Om Adri Subono, gua beli bukunya, terus gua minta tantangan dia, gua foto sama dia segala macam. Anjing nih, gua suka banget sama Om Adri Subono nih. Nah, gua jadi ngerasa kayak gua pengen banget kerja di belakang layar nih. Iya. Bikin sesuatu lah. Itu lu gitu. belum mulai MC, belum mulai apa-apa tuh? Dulu kayak belum deh, dulu tuh gua sama Lu ketemu Surya kapan sih? Kuliah? ketemu Surya, sebenarnya sebelum Surya kuliah, tapi gua udah masa kuliah nih. Surya tuh main ke komplek gua mulu. Nongkrong di situ. Nongkrong di situ karena dia punya sahabat dari Komplek? SD, SMP, Tinggal SMA. di situ. Tinggal di komplek situ. lu. Dan itu sahabat gua, sahabat dekat gua. Oh, jadi ketemu lah. Ketemu. Oke. Terus kalau kita throwback lagi urusan pekerjaan gua di belakang layar, bahkan dulu gua kerja, pokoknya semua gua terima, Han. Dit, kakak gue, IO-nya sama teman-teman SMA-nya butuh kru buat bikin ulang tahun Set 17.
Lu kerjain. Ya udah gue ikutan deh. Gue jadi apa? Gue jadi penerima tamu pakai baju Cupid. 4 jam nggak pakai baju. Terus Badan apa? Gue Chico Jericho. dulu masih Chico Jericho. Oh, dulu masih Chico Jericho ya? Iya, jujur dulu masih Angga Yunanda badan gue. Masih Angga Yunanda. Nggak keker tapi proporsional. Iya, masih kurus lah masih dulu. Kurus, iya. Ya kalau sekarang kan lebih Jeffrey Nicole nih. Kalau lihat ya. Iya, iya. Nah, Lu terus, kayak gitu-gitu dulu kerjain? iya udah jadi Cupid nih. Gue nggak boleh senyum. Nggak boleh kayak digodain gitu. Gue nggak boleh yang ketawa. Gue harus yang jutek gitu. Kayak penjaga ini yang dunia lain di Trans Studio, tau nggak lo? Ada tuh kan wahana dunia lain iya, di Trans Studio. zaman dulu. Iya ada. Iya. Oh lu kayak gitu sempet? Kayak gitu. Jadi lu apapun pekerjaan belakang layar lu kerjain karena memang lu suka. Iya, gue terima tuh. Dulu nama IO-nya apa ya? Pokoknya yang punya namanya Bon. Si orang dipanggil Bon lah sama teman-temannya. Karena mungkin kayak orang Ambon kali gitu ya. Satu hari dia punya proyek apa? Gue ngajak Surya. Bon nih kenalin Surya nih gitu. Surya gitu tuh udah satu kampus sama gue. Kenapa Sur yang lu ajak? Dulu kenapa ya awalnya? Oh iya, gue ada satu project ke klien ini mau nyewa HT. Oke. Alat produksi buat event kan, HT kan, buat panitia-panitiaan. Nah kebetulan om gue itu dulu punya perentalan tenda, AC, barikade, HT segala macem. Alasan nggak gue ajak Surya apa? Karena dia punya motor. Top of mind lu tuh ya, yang punya motor siapa? Oh Surya. Gue bilang siapa ini ya? Ini harus ketemu klien, ngongkos lumayan nih. Surya. Sur, lu mana Sur? Kuliah nggak? Kuliah sih tapi gue males. Temenin gue Sur, udah naik motor dia kan, udah gue maklar tuh di situ. Maklaran jadi ibaratnya jadi agent lah, agent nasihat. Iya, maklar sih ya sih. Gak usah dibagus-bagusin. Jadi agent, jadi emang maklar udah. Iya. Maklar. Ya udah gue ketemu klien, ya udah jadi dari situ kayaknya berlanjut. Nyambung nih, Surya juga kalau diajak ngobrol, bercanda, nyambung gitu kan sampai akhirnya lu menemukan kayak gue bisa kerja bareng deh Mas Surya itu kapan? Ada momennya nggak? Ya sebenarnya karena alasan tadi masih karena dia punya motor. Terus dia juga anaknya ternyata bisa kerja itu sih sebenarnya. Oh, bisa kerja fisik. Kerja fisik gitu nggak ngeluh, kita bercanda-bercanda, hi gitu kan. Kalau selama perjalanan ngobrol, bukan tipikal yang yang pasif lah gitu kan. Ke kliennya juga enak gitu. Ya sampai tadi gua ajak ketemu sama Bon, ada project nih Sur, ikut nggak? Udah ayo gitu. Mau susah lah ibaratnya gitu. Oh iya. Projectnya dulu bikin event turnamen biliar kampus ke kampus. Beneran? Beneran turnamen biliar? Iya, gue bawa 3 meja biliar. Kan berat bang granitnya. Iya, itu kan dicopotin dulu ya. Granitnya kan ada 3. Kan di balik karpet kan tuh. Iya. Granitnya ada 3. Satu granit kalau nggak salah kita harus ngangkat 8 orang. Itu ada 3. Itu paling susah di kampus STMT Trisakti karena dia lobbynya lewatin tangga. Tangganya 2 kali. Kita loading. Lu sama Surya tuh? Gue sama Surya sama yang Surya apa tuh? Iya. Angkat granit. Iya. Yang gue MC nih itu gue jadi komentator pertandingan biliarnya. Perlu ada komentator. Jadi emang buat goda-godain. Oh, iya. Buat seru-seruan, lucu-lucuan. Kayak ya kalau Vindes bikin bahkan volley. Ya, lu bikin bahkan biliar. Bahkan biliar. Jadi sebelum Vindes awal mulanya udah iya, cuma nggak ditayangin aja. Ditayangin. Ya. Iya bener. Nah terus si bos brandnya ini bilang lo lah bikin sesuatu Mas Surya. Akhirnya? Ya bos gue nggak punya kantor. Ya pakai nama apa aja lah, yang penting masuk nama lo berdua. Buat PT nih? Nggak PT, buat nama aja, nama IO-nya apa gitu. Akhirnya kita nemplok lagi ke IO orang, ngurusin SPG-an rokok. SPG-an rokok kita nyari SPG-nya, terus nyari tim leadernya, nyari mobilnya. Misalkan lo Han lagi break kuliah nih, tapi ada mobil Han, lo mau duit nggak? Daripada nongkrong doang nih nggak jelas. Mobil dong. Iya mobil lo sama lo nya gue sewa deh. Berapa? Misalkan mobil 200, lo gue bayar gue ya 3,5 nih, 1 hari. Udah lo jalan tuh ngawal SPG, keliling. Lo emang maklar gitu ya? Iya, maklar emang kerjanya begitu. Emang kayak gitu. Nah kelar event nih SPG sama tim leadernya nih teman-teman gue pada clubbing. Oh. Gue udah ajakin sama Surya, Sur, Dit, ikutlah clubbing. Boro-boro, gue harus ngitungin rekapan lo pada jualan ini segala macam. Besok harus pagi-pagi udah report lagi. Ada pahit nggak? Lu pernah kejadian pahit nggak? Nggak dibayar sama IO gitu? Nggak ada sih, masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Paling ya pembayaran lama karena polan kita telat gitu kan. Karena ada satu masa nih bang,
lu tuh terkenal banget makelarin band-band ke pensi. Nah itu juga tuh. Itu tuh kalau Adit makelar band. Nah itu tuh, itu lu channel dapat dari mana bang link-linkannya? Awalnya kalau dulu ya itu kerjaan tawaran. Pokoknya semua event gue terima kan maksudnya. Yang penting jadi duit nih. Iya. Pensi SMP Smabel gue ingat banget. Dit, gue lagi dapat ini nih dapat tawaran. Sebenarnya bukan temen gue, bukan dapat tawaran. Dia memasukin bandnya dia ke pensi Smabel. Iya. Nah dia ngomong panitianya, lu udah ada produksi belum? Kalau nggak ada, temen gue ada nih. Ya udah gue masukin panggung, masukin sound system, alat band, semuanya lighting. Sama gue jual band juga. Gitu iya, juga. jual band tuh lu dapat koneksi band-band itu dari mana? Dari kenal nongkrong atau apa? Enggak, kan dulu kan zaman dulu gue punya list. Manajer Klapekis, manajer Dewa. Gue catet di kertas file. Emang makelar aja. Iya. Lu catat, jadi Iya udah. lu chat, misalkan Klapetis, bang lu mau main nggak di Chat apa? Smabel? Chat Lu chat apa? Lu apaan sih? Lu Telepon telepon. dulu. Bang lu main nggak di Smabel? Iya. Harga lu nego? Harga gue nego. Markup. Markup. Udah gue awal dulu di line gini. Ini lo mau ngasih gue apa gue yang naikin? Oke. Ya Dit, kalau lo tawar harga sini kayaknya sempit nih Dit. Oh yaudah gue jual segini ya. Iya. Dan gue selalu jualnya nggak untungnya 5 juta, enggak. Gue kasih tahu misalkan dia 13 juta, gue jual 15 juta ya, gue juta sama Surya. Oh gitu. Gitu. Atau nggak bisa gue, Dit, lo jual gue 15 juta deh, ntar gue kasih sejuta nih, ya udah. Gitu. Misalkan gitu, zaman dulu gitu. Itu bertahan berapa lama kerjaan lu begitu? Gue itu masih IO-IOan tuh bahkan pas udah siaran di Mustang udah tuh masih sering tuh. Oh iya. Itu proyek terakhir gue seingat gue deh. Lah lu kerja sama Soljah itu kapan? Sebelum siaran di Mustang. Oh. Bahkan kan gue bisa siaran di Mustang karena gitar Soljah. Gitar Soljah. Gitu. Siapa namanya? Siapa? Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. Oh, itu diajak sama Mas Bayu. Karena Mas Bayu produser di Mustang waktu itu ya? Mustang, iya. Oh. Terus gue bikin turnamen Winning Eleven, kampus ke kampus. Pekerjaan Steve Jobs. Sama Surya. Ya itu waktu udah siaran di Mustang, cuman siaran sore. Ngapain lu masih ngerjain kayak gitu sih? Maksud gue emang lu senang atau emang karena duitnya oke? Maksud gue kan capek. Lu kan kerja di Mustang kan udah oke tuh seharusnya. Gak juga kan masih siaran penyiar baru. Oh iya sih bener ya. Belum yang gaji gede. Iya. Ya udahlah kita sampingan, juga. side hustle bahasa lah gitu. Kan lagi pula kan menjalin ini juga kan, menjalin apa namanya hubungan sama klien gitu kan. Terus gue ngerjain di 4 kampus juga, Jakarta Timur. Winning Eleven nih? Winning Eleven, paling lama tetap UKI sampai jam 12 malam. Gue bilang nih anak kampusnya kagak ada yang kuliah. MC juga lu, jam 12 lu? Oh enggak, itu udah kalau pas gue ada... IO sendiri? IO sendiri gue udah enggak tuh. Apa nama IO lu waktu itu? Wallace Production. Wallace Production. Karena Wallace aja gitu iya, ya kan. Itu lu berdua sama Surya, bener-bener berdua sama Surya. Berarti lu ngerjain loading barang, lu bikin segala macam, itu berdua sama Surya? Ya kalau misalkan udah keribetan kita hire orang. Kayak misalkan waktu yang acara turnamen PS itu, ya gue udah hire orang untuk bantuin buat apa namanya? PS, PS udah ada vendornya. Oh, okay. Kayak buat ngedata pemenangnya, distribusi kayak mungkin konsumsi ke panitia kampus, gitu-gitu. Terus itu pokoknya ada satu hari sebelum hari terakhir di UKI itu sampai jam 12 malam di Sekolah Tinggi Ilmu Perdagangan di Cepaka Putih. STIP sih ingat gue. Enggak sih, gue singkat aja karena kan. Tapi beneran. Iya bener. STI Perindak kalau nggak salah, itulah gue nggak tahu. Masa udah STI Perindak, masa udah singkatan lagi. Masa iya ada. Lah kan Indonesia emang begitu. Iya bener sih. Ya kan? Iya. Ya kayak STI Perbanas. Perbanas ada ada. juga, Perbanas singkatan juga. Iya, ada singkatan juga. Itu kenapa di STP? Mereka ini apa namanya nggak koordinasi sama orang kampus. Jadi miskom, harusnya kita izin sampai jam 9 malam. Ternyata izinnya cuma sampai jam 6 dikasih sama orang kampusnya. Sedangkan acaranya belum selesai. Gue sama Sur lagi siaran itu sampai kayak ini gimana Sur? Waktu itu lu udah mobile tuh, waktu itu udah lu lepas ke orang. Udah lepas ke orang. Tapi ini gimana kan ya? Pertanggungjawaban kita sama si brand gitu kan. Akhirnya tim gue yang di lapangan ngambil solusi Elon Musk ya. Alias ya udah nih kalau misalkan semifinal belum bisa karena di kampusnya dipakai, ya udah kita selesai di rental PS. Di samping kampus. Ya udah gue kesana kan. Ada beneran di PS? Iya, di rental PS. Ya duitnya lumayan, hadiah duitnya itu ada duitnya 500.000 pas juta gitu. Ya udah ada pemenangnya, besok lo ke UKI ya. Karena kita butuh ambil foto lo buat pemenang sama ngambil piala, udah.
Gitu. Itu lo kerjain tuh. Gue kerjain. Paralel dengan siaran. Siaran. Berarti Akhirnya siaran awal mula gara-gara Mas Bayu. Mas Bayu, gua Oh. sama Surya bikin event, gua nge-MC juga, gua masang backdrop, masang lighting, semua segala macam. Lighting standar doang kan. Ya. Terus tiba-tiba pas lagi tengah-tengah band pembuka genset mati. Karena abang-abangnya makan nasi goreng, solar lupa diisi kan. Masalah anjing. pesta pora. Iya. Masalah pesta pora. Gila, masalah-masalah Joyland banget gitu. Oh dari situ lo akhirnya Mas Bayu ngeliat lu MC, standar tuh biasanya tuh kan. Mas Bayu ngeliat lu MC lucu. Coba dong tes suara di Mustang gitu. Mustang yang hari Seninnya gitu kan. Oh. Berangkat lah gue sama Surya naik motor set. Di lampu merah depan rumah Hairul Tanjung. Di Teko Spesifik Uba. tuh. Betul. Ada bundaran ya kan. Lampu merah nih, set. Kan hijau ya kan. Gue terobos, set. Udah lampu merah sebenarnya gue terobos kan, set. Nah pas Surya mau nerobos, Surya ditilang polisi. Di hari lu pengen ke Mustang. Iya. Pak itu kok nggak ditilang? Ya kan kamu saya yang tertangkap. Kan kamu yang saya Lu bisa tangkap. motor. Gue bisa motor, gue udah punya motor sendiri. Udah sendiri. Udah gak butuh Surya tuh motor ya. Udah butuh Surya Udah tuh beli ya. itu dari warisan mak gue. Perlu dijelasin aja. Informasi perlu. Akhirnya lu Mustang tuh. Mustang. Berapa lama waktu itu trainingnya bang? Trainingnya lumayan lama, sebulan. Sebulan terus dipertanyakan sama bosnya Mustang. Ini sebenarnya Adit Surya tuh mau dibawa kemana sih? Kalau mau jadi penyiar single DJ nih, dua-duanya nggak ada yang bagus sih, jelek-jelek semua. Iya, iya. Udah mukanya juga nggak ada yang bagus gitu kan. Terus jadi gimana bos? Ya udah mereka berdua aja tandem. Ya udah akhirnya gue jadi tandem. Dari situlah. Tapi akhirnya sendiri-sendiri weekendnya. Weekendnya Sabtu Surya, yang Rhythm of Love, gue yang Minggu pagi. Gitu. Tapi kita dikasih siaran awalnya Rabu malam. Tapi awal mula lu merasa cocok, karena kan lu sama Surya kan sebelumnya kerja fisik kan? Ya. Akhirnya lu merasa cocok sebagai duo entertainment tuh berjalan aja atau emang gimana? Atau kayak Surya gitu bisa dengan MC bareng nih atau kayak ini kayak oke deh nih siaran kita gitu. Di momen apa lu inget ya? Oh momennya sebenarnya karena waktu di kampus akhirnya Surya jadi dekat sama gue juga di kampus. Kita nongkrong bareng gitu kan. Saya nongkrong gue sama lo nih, terus anak-anak nih yang lain-lain nih kru-kru ibaratnya gitu. Pada ketawa-ketawa kalau kita ngejokes. Oke. Ya udah kita jadi kayak apa ya? Jadi kayak ngerasa cocok lah ya. Tontonan orang-orang. Ya. Sampai akhirnya gue sama Surya jadi MC orientasi anak baru. Di kampus? Sambutannya meriah alias ini kakak kelas ngomong apaan dah berdua. Gue pakai jokes inside jokes yang orang-orang nggak tahu. Gue nggak tahu nih anak-anak barunya mau ketawa segan karena takut diapa-apain atau gimana gitu kan. Ya udah. Tapi akhirnya sama Surya ya udah berlanjut gitu aja sampai gua nge-MC udah yang tadi dibayarin sama brand-brand. Itu sebenarnya ya kita nekat aja sih. Pertama kali dibayar juga kalau nggak salah Promnet SMP 115. Dulu mereka mau pakai Patra 1,5 juta. Lu? Gua sama Surya. Terus gue bilang sama klien ya kan, sama anak SMP-nya. Ya kalau mahal, kalau lo nggak ada duitnya gua sama Surya aja. Awalnya mereka tuh cuman mau nyewa lighting laser, lighting DJ sama turntable. Lu sekalian, lu jual diri lu sekalian. Gue bilang, lo butuh apa lagi? MC deh. Emang lo belum dapet? Ya tadi gue mau pakai Patra, cuman Patra 1,5 juta, kita nggak ada duitnya. Ya udah, gue bilang gue sama Surya aja. Berapa? Ya mau sama Surya berapa? 800 berdua. Gofar Ilman. Bukan Gofar Ilman. Coki Sitohang. Coki Sitohang. Tapi gue pernah denger di podcast mana gitu. Ini mungkin belum dengar POV dari lu, ini POV Surya. Apa? Katanya lu pernah datang ke SMA Surya bawa boombox terus B-boy. Kegiatan yang sangat manly. Itu bener tuh? Bener. Itu ngapain bang? Jujur dulu kan gue zaman SMA ikut breakdance. Iya. B-boy. Bisa lu berarti handstand gitu zaman SMA? Bisa, walaupun dengan skill seadanya. Iya. Pelatihan cuma di komplek doang. Yang penting keren aja. Yang penting keren. Iya. Trik-triknya cuma 5 trik lah. Oke. Satu hari gue ikut lomba storytelling bahasa Inggris di sekolahnya Surya di SMA 44 Jakarta Timur. Storytelling bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, gue nervous. Dulu nggak pernah. Gue tuh nggak pernah punya skill untuk apa ya, speaking skill atau public speaking yang bagus. Jadi depan orang tuh Gak enak, gak gemeteran. nervous gitu ya kan, gemeteran. Jadi apa yang ada di otak gue nggak keluar ya nggak biasanya. keluar tuh. Iya, Apalagi pakai bahasa Inggris kan. Iya. 2 kali mikir. Kayak anjing tadi kenapa gue begini banget dah. Kenapa nggak tenang. Terus gue izin sama si panitianya, gue mau ke toilet bu. Tiba-tiba ada anak sekolah Surya, emang kan itu lagi kelas meeting kan.
lagi latihan breakdance. Dia gue nggak bawa boombox, dia emang udah bawa boombox sendiri. Dia lagi latihan terus Ini sendiri. Sendiri gue jalan, kawan-kawan wih ada yang breakdance nih. Terus gue dengan tololnya gue ngomong, battle ya. Untungnya gue menang. Untungnya lu menang. Iya. Terus dia nanya, wih latihan di mana bang? Oh di Pondok Kelapa sama anak-anak Pondok Kelapa ini. Padahal gue nggak pernah latihan di situ. Akhirnya dia yang lebih jago karena latihan di situ. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya. Make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your hand, karena suara kita gak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Berarti abis itu lu kerja Solja terakhir, abis itu jadi penyiar. Ya. Itu paralel dengan lu masih event-event. Ya. Sampai lu berhenti event pas di Mustang juga berarti. Berhenti ngurusin event. Sebenarnya berhenti event di Mustang itu enggak juga sih. Sempat waktu ya Surya udah di TV, gue masih sempet kerja sama Surya bikin event juga waktu Insomnia itu. soalnya setelah Mustang ya? Setelah Mustang. Pas lagi jalan Mustang? Ya, pas jalan Mustang. Nah terus dulu gue cabut dari Mustang, gue siaran di OS. Waktu itu siarannya gue dibayar tuh gajinya tuh. Gue kan dibayar, tapi belum turun. Itu belum dibayar kalau gitu namanya dong. Iya. Ya udah, terus ada pendengarnya Surya kerja di sebuah distributor sepatu sport. Intinya dia minta dibikinin entertainment night buat mini World Cup-nya si eventnya pabrik ini. Okay. Jadi pabrik ini dia distributor salah satu produk ini Adidas lah gue sebut lah ya. Yeah. Adidas, jadi dia bikin mini World Cup buat pabrik-pabrik yang bikin minta tolong ke lu. Adidas, tolong gue sama Surya. Terus gue bikin malam pagelarannya, malam hiburannya di sebuah kampus di Tangerang gitu lah. Surya nge-MC dulu sama Molan, gue tapi suruh gue di belakang layar aja lah gitu. Ya udah gue bantuin si Surya itu juga. Oh. Jadi di sama kliennya, gue lebih teknisnya. Enggak, MTV tuh berarti gimana? Lu nggak casting, lu nggak VJ-an? VJ-an gue casting. Lu casting itu ditawarin sama orang lagi atau emang lagi open casting atau gimana? Jadi ada temen gue, adik kelas gue, junior gue di kampus, itu satu angkatan sama Surya. Beda, kan gue sama Surya beda 2 tahun kan. Dia nelfon Surya awalnya. Sur, lu kan gak ada sosial media kan ya? Lu tau nelfonnya Adit gak? Kenapa emang? Gue mau nawarin kerjaan. Gue mau dong. Pokoknya kita standar orang dulu. Iya. Pokoknya kita harus satu orang ditawarin kerjaan, dia juga harus tawarin gitu. Bener. Lu punya nomor ini nggak? Gue mau nawarin MC, gue juga bisa nge-MC. Nah, gitu. Kebetulan Surya ngobrol depan gue. Iya. Gitu. Tapi gini, dia sebelum kita ngobrol jauh dulu ya. Dulu gue sama Surya sistem pekerjaannya nih. Jadi kalau misalkan gue sama lo nih, barengan nih. Misalkan hari itu lo nge-MC 2 nge-MC, gue 1 nge-MC. Let's say gue dibayar 1 juta. Lo kan berarti dibayar 2 juta kan? Nah 1 juta tadi sama 2 juta lo gabung kita bagi 2. Gitu? Selalu kayak gitu. Even walaupun beda jauh nih, misalkan Surya tawarin sama orang A, lo sama orang B gitu, walaupun nggak ada keterikatan gitu tetap. Jadi itu yang lu buat sama Surya tuh kayak gitu? Selalu kita bagi 2 aja terus. Karena lu dari dulu emang kerja bareng sama Surya? Betul. Kayak gue bilang kita bagi 2 aja terus. Ya kan kita bareng-bareng nih. Nah terus emang buat apa nih? Gue mau nawarin Adit buat casting MTV. Gue mau dong gitu. Ya udah, gue ngobrol dulu kan sama si orang gue itu namanya Abi. Terus yaudah dia datang hari Senin ya. Ajak aja si Surya sekalian tuh. Ya udah, gue datang sama Surya. Datang ke castingnya, casting sendiri-sendiri. Udah di kantor global? Kayaknya masih MNC. Tapi deket sini dulu. Naik motor dulu kan. Kita datang mepet banget. Belum sempet cuci muka apa segala macam. Naik motor debuan, muka dari Bekasi kan. Terus gue nanya sama Surya. Sur tadi gimana nih casting? Surya duluan soalnya? Surya duluan deh kayaknya. Kacrut. Sama aja gue barusan kacrut dah. Di ngapain sih? Disuruh ngapain? Iya bacain skrip aja. Kayak lo tadi mau hostinnya dikasih panduan lo harus ngapain. Apa segala macam gitu. Ada segmen-segmennya. Iya lagi anjir gue kacrut. Tadi gue nggak bisa gue kalau kayak gitu dah kata dia gitu. Ya karena di TV kali ya kita belum pernah kayak gitu kali ya. Terus nggak lama
Gua sama Surya kamar mandi lah, kita cuci muka tadi kan. Kencing segala macem. Ada orang casting. Orang kreatifnya datang nih, belum pulang, belum mas. Ini mau habis ini balik gitu. Terus emang masih banyak casting? Enggak nih kalian terakhir kok kata dia gitu. Kita casting lagi kali mas berdua, gue bilang gitu. Anjing kayak di cerita-cerita ini ya, cerita-cerita From Zero to Hero ya. Iya, kita casting berdua kali mas. Lah emang kenapa? Ya karena kita berdua emang sering MC bareng, kita kerja bareng. Kalau sendiri-sendiri kayak susah deh gitu. Oh yaudah nanti coba saya sampein ke tim dulu ya gitu. Gak lama dia ngomong sama timnya, ya udah dipanggil lagi. Nah baru tuh gue ngerasa lebih lepas, lebih taktok. Apa yang ada di skrip ya seingatnya aja gitu kan. Kita improve segala macam. Ya udah nggak lama 2 hari kemudian apa besoknya kita ditelepon, kita keterima. Gitu. Seneng banget gak lu pas dapat info keterima? Buat lu yang lebih suka di belakang panggung? Seneng sekaligus deg-degan. Karena gue harus ngobrol sama orang rumah kan. Iya. Dimana kuliah gue kan lagi itu tepat waktu, alias 8 tahun. Iya. Terus 2 kali S1 tuh. Iya benar. Udah S2 harusnya tuh. Iya benar. S2 aja nggak sampai 4 tahun. Iya, nggak sampai 4 tahun. Ya udah itu challenge itu doang, kayak orang rumah gue ya udah tapi lu jangan lupa ngelesain kuliah gitu. Lupa ternyata. Lupa sampai 8 tahun. Karena lu benar-benar barengan sama Mustang. Lu siaran pagi di Mustang. Nah itu juga sama orang Mustang juga gitu. Dulu nih banyak banget penyiar-penyiar kita yang akhirnya tergoda untuk ke TV. Akhirnya cabut dari radio, terus akhirnya malah atau nggak barengan tapi di radionya malah jelek. Iya. Terjadi nggak tuh dulu? Performance-nya. Terus gue bilang sama bosnya, yaudah gini aja bos, kalau sampai sebulan pertama kita ngecewain Mustang, kita ninggal Insomnia. Kita di Mustang. Tapi kalau itu gambling gede banget tuh ya? Gambling gede banget. Tapi kalau justru malah sebaliknya, ya udah. Stay lanjut. Ternyata ya alhamdulillah ternyata banyak banget yang nonton MTV, justru malah pindah ke Mustang. Tahu kalau gue Mas Surya siaran juga di Mustang. Jadi ngebawa lu penonton MTV lu kebawa ke Mustang. Betul. Oh gitu. Jadi ya udah. Jam 1 pagi tuh Bang ya, jam 12. Gak jelas Han. Kayak lu cerita kemarin kan? Iya, gue cerita kayak hampir tiap hari jamnya beda-beda. Hampir tiap hari gue ditanya di Facebook. Hampir tiap hari? Kayak Virgon. Tiap hari gak pantas emang gue pakai topi. Emang dari dulu. Pantas coba gini. Nah, tuh kayak Noval Kurnia yang Nenong Borcah. Tapi menyenangkan gak Bang kerja di TV pada era itu? Kan banyak orang bilang kerja TV ribet, apa segala macem. Ya kalau gue ribet sih gue kebayang sih, karena kan tuntutannya besar kan kalau TV kan. Kalau gue ngerasanya, ya kalau setiap hari, karena kita jadi kayak playground sih. Setiap hari nongkrong, sampai akhirnya Insomnia setelah bulan Ramadan, di mana full sebulan itu kan di bintang tamu. Jadi akhirnya ada tuntutan harus ada bintang tamu kan. Kita suka mikir kayak hari ini bintang tamu siapa lagi ya. Terus akhirnya jadi identik sama Insomnia itu kedatangan band-band indie. Oke, seiring hujan waktu tuh tanpa disengaja lah ya. Iya, akhirnya kita undangin teman-teman, Dit, mau dong, yaudah gue hubungin ke produser gue ya. Udah mulai tuh tercium sama industri. Akhirnya bos-bos yang lain kali ya, gue juga nggak tahu nih. Mungkin kalau gue salah tolong dikoreksi. Jadi akhirnya band-band yang notabene terikat sama kontrak major label, band Melayu akhirnya di situ juga. Beberapa iya dulu seingat gue udah Bagindas pernah situ juga tuh. Bagindas CINTA ya? Iya, CINTA. Terus dulu ada band apa ya? Yang dari Cirebon lah pokoknya. Yang logonya harimau gitu kayak. Masa ada sih ada di Cirebon? Iya, terus gue tanya. Emang mereka nggak ada ininya kayak minimal kayak gini, minimal udah punya karya apa segala macam, nggak ada ya? Enggak, pokoknya. Siapa aja mau datang. Oh, kalau yang itu kayaknya emang dari label yang udah kerja sama pihak TV, mereka bayar kali ke TV-nya ya, terus udah datengin. Nah kalau yang band indie tuh nggak bayar. Pokoknya ya gue nggak bayar lu nggak bayar gue. Mutualisme aja. Tapi punya pasar yang gede. Oh. Lu inget nggak bintang tamu terabsurd atau episode terabsurd Insomnia lu? Ngapain? Kalau ini bukan terabsurd sih, terdeg-degan sih. Siapa? The Flowers. Anjing siapa itu? Ada band zaman dulu tahun 90-an. Jadi lumayan legend. Angkatan lu? Bukan? Angkatan gue. Dulu singlenya apa ya? Tolong Bu Dokter lah ibaratnya. Pokoknya anak-anak Pamulang juga teman-teman yang Dayan Resa. Jadi kalau nggak salah mereka tuh lagi rekaman atau lagi ada event lain. Pas dihubungin sinyalnya nggak ada. Jadi mungkin di dalam studio kali ya.
kita bilang kalau show-nya MTV Insomnia maju sejam. Karena ada satu program yang nggak jadi tayang. Gitu. Jadi dinaikin. Tiba-tiba mereka datang ya kan. Kita kita baru baca chat ini. Terus gimana nih? Mereka kan harus opening kan, harus main segala macam. Gue sama Surya, oke anak nongkrong kita saksikan. Dulu sebutnya video klip musik bergambar, udah. Jeda cuma 3 lagu, mereka ngeset drum. Gak lama, pas 3, 2, 1, dreng, udah nyanyi. Oh iya? Iya. Oh, anjing, tapi kan sebenarnya bukan salah lu. 15 menit. Apa? Itu ngeset drum. Anjing, Gak sampai 15 menit lagi, iya. Cepet banget itu. Pas nyeting gitar segala macam udah. Tapi nggak hancur kan? Enggak, aman. Ya awal sih kayaknya soundnya agak kan bisa sambil main kan? Iya. Sama dulu tukang nasi goreng. Ngapain? Ya gara-gara tadi si bandnya ada band apa gitu yang cancel. Gue sama produser gue, kita tamunya siapa ya? Gak lama ada tukang nasi goreng lewat. Wow. Bang, sini bang. Jadi kamu masuk TV nggak bang? Maksudnya gimana? Nggak bang, pokoknya di dalam masak aja nih. Nanti kalau misalkan kru ada yang mesen, udah bikinin aja, nanti kita yang bayar. Ya udah, di dalam set goreng aja udah. Sama gerobak-gerobaknya. Dia yang ngetek video klip, bang. Abang pokoknya ikutin omongan saya ya. Anak nongkrong. Ini dia. Musik bergambar. Coldplay. Coldplay. Udah. Itu dia. Serandom itu berarti. Serandom itu. Terus lagi itu pernah gue sakit, gue nggak enak badan. Pokoknya waktu itu kurang tidur banget. Gue kurang tidur. Jadi dulu kalau insomnia tuh selain anak nongkrong atau fansnya kita yang nongkrong, tempat nongkrongnya public figure, musisi-musisi juga. Doci itu sering. Gue kesana ya. Ivana Govinda, Tendranya Groovy. Lo misalkan, Bang Adit gue nggak bisa tidur, mampir sana ya udah. Nongkrong aja di situ. Nongkrong, lo mau in-frame nanti lo ngobrol sama produser gue deh. Gue nggak tahu tuh dibayar apa enggak gitu kan. Satu hari gue bilang produser ke gue enak badan banget, gue nggak ada tenaga. Gue cuma gini doang nih. Pakai kacamata hitam gue duduk doang ini. Akhirnya mereka si Surya, Doci, Ivan Govinda, sama tukang sekuteng. Jadi host? Berkajeng host. Gue coba gini doang aja. Terus gak lama, Sur gue gak kuat, Sur gue tidur. Kan dia ada set tempat tidur, gue tidur. Pas in-frame. Pas gue bangun udah gelap studionya. Ternyata udah setengah jam yang lalu kelar. Wah di Twitter gue, anjing ada tidurnya ngorok, Bang ada tidurnya ngorok. Disorot ternyata, anjing. Gak dibangunin, gue itu studio bener-bener gelap pas gue bangun kayak, loh kok studionya gelap? Treatmentnya hitam putih. Anjing, masa kayak gitu sih? Berarti lu digelontorin aja tuh, terserah lu mau ngapain, yang penting udah jalan acara. Pas gue ke rumah sakit nih, besokan kan gue gak kuat, gue mau suntik vitamin C segala macam kan, gue mau berobat, gue masuk ke rumah sakit. Kata susternya, Mas masuk aja deh sekali nih, soalnya ada yang penyakitnya sama juga. Lu ajak susternya ke insomnia? Enggak dong, ke rumah sakit. Gue pikir. Lu belum ada kayak gitu. Belum ada. Ya. Gue ke rumah sakit di Bekasi, sakit apa Mas? Tadi saya begini, gue sebutin keluhannya. Ya udah ntar suntik vitamin C sekalian kali ya. Ya udah masuk aja sekalian tuh Mas. Ada pasien yang sama juga. Loh kok disamain? Kita dalam Mas Surya. Surya juga sakit. Demi apa sih? Iya. Lu gak tahu tuh? Gak tahu. Ya kok lu di sini? Lalu ngapain di sini? Ya kan gue sakit dari kemarin. Ya udah kita suntik vitamin C berdua. Anjing, berarti emang udah ya udah ya chemistry lu emang sama Surya udah top-topan ya pada saat itu ya. Dulu pernah juga yang sakit lagi abis off air bareng sama kuburan band. Kuburan band waktu itu pakai baju suster kan. Dulu belum bisa nyetir mobil kan gua. Surya nyetir. Aduh gua black out nih, gua puyeng banget nih. Ya anjing jangan sakit, dan gua juga sakit. Sur gua bilang gitu. Kita insomnia siapa nih yang ini nih. Nggak lama kita ke rumah sakit dulu deh melipir. Gue ke rumah sakit Tebet. Lah kok ini? Gue bilang rumah sakit Tebet seragamnya sama kayak kuburan. Ternyata personil kuburan yang tadi sakit juga. Masuk UGD. Akhirnya Surya benar-benar nggak kuat. Gue tetap lanjut. Dan Surya waktu itu diganti nama Hana Al Rashid. Anjing, lu salah. Dalam hati gue, ya kalau gini mah Surya terus aja lah. Gak usah masuk. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Perjalanan dikali parah. Anjing, berarti hidup lu udah sketsa sebelum sketsa ya? Asli. Aneh. Iya bener. Bang, tapi kan di segmen gue ini selalu ada zodiak nih Bang. Lu orang percaya zodiak gak? Gue dulu percaya. Karena buat cewek kan? Kenapa? Karena buat cewek. Enggak kayak
Konsumsi pribadi. Nggak usah kayak, anjir nih, lagi sial banget lagi hidup gue, jangan-jangan zodiak gue sama. Ramalan zodiak lagi ini nih, dulu gitu. Kalau sekarang kayak, nggak pernah tuh gue baca zodiak Apa lagi. yang ngebuat lu akhirnya kayak gitu? Maksudnya kayak, apa yang ngebikin lu kayak ngeliat ramalan zodiak? Emang senang aja? Ini kali apa namanya, ibaratnya sugesti aja kali ya. Benar, Sugesti benar. aja. Gue masih percaya sampai sekarang zodiak itu sugesti sebetulnya. Iya kan? Iya. Susu gesek titit kan? Wah, aduh, gimana nyapunya? Kalau kayak gitu susu gesek titit, apa yang nyapunya? Gue anjing, udah beling semua, apa yang disapu? Nginjek kena. Iya, tapi di segmen gue tuh selalu ada temen gue, host kedua, dia Iya. selalu bahas zodiak. Zodiak Oke. lo apa by the way? Scorpio. Scorpio. Lo apa? Gue Capricorn. Oh, Capricorn. Capricorn. Jadi temen gue bakal bacain zodiak yang sesuai sama zodiak lo. Oke, ya. siap. Langsung aja Euforian kita masuk ke segmen Iya Kali Percaya Zodiak. Dia mau ngelas pagar. Balik lagi di Game GJFM bareng gue Jojo di segmen Ya Kali Percaya Zodiak. VJ. Jujur gue gak kelihatan. Gue buka. Enggak lagi penyiar juga gak harus gini banget Jom. Ya oke maaf. Nah gitu aja kayak Kong Kehu. Iya begitu. Cocok. Lontar. Iya, cocok topinya. Gue sebelum mulai segmen ini gue mau nanya dulu gimana kabar dari Abang Rehan tercinta ini? Alhamdulillah baik Jo. Sehat Jo? Sehat Jojo? Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Bang siapa ya? Bang Saku. ini Bang Adit, asik gue nervous nih. Sorry. Kan belum bilang. Kalau Bang Adit gimana kabarnya? Baik. Wis, alhamdulillah ya. Gue langsung mulai segmen ini nih. Hari ini nih kelihatannya Jakarta tuh lagi macet-macet banget. Enggak biasa aja tadi lancar. Oke. Jangan dibantai Bang. Oh iya, sorry. Lanjut lagi ya. Lanjut. Mungkin kalau Euforian lagi kesel kejebak macet di jalan, tenang aja. Di sini ada gue bareng Rehan dan Mas Adit Insomnia bakal nemenin lo semua beberapa menit ke depan. Nah inilah contoh casting Bang Adit pas gak keterima MTV. Iya. Oke, lanjut Jo. Jadi gue itu ngefans banget sama Mas Adit Insomnia ini karena siaran-siarannya, Masa bohong acara-acaranya yang gue selalu ikutin terus. Nah, Mas Adit ini kalau nggak salah tadi sempat di-mention sama Rehan zodiaknya itu Scorpio, betul nggak Mas? Nah tadi Scorpio sekarang udah gak? Gak bisa dong. Kan sesuai tanggal lahir. Masa gitu. berubah? Oh, iya. KTP. Jangan ngubah skrip Mas. Di sini aja Mas. Oh iya. Bantu saya Mas. Scorpio benar, Scorpio. Iya. Oke, jadi yang gua- 125 cc ya? Bukan Scorpio motor. Oh, bukan. Jadi di sini gue bakal kasih tahu sifat-sifat Scorpio yang Mas Adit banget nih. Oke. Yang pertama itu adalah pemberani. Scorpio itu orangnya pemberani. Mereka itu nggak pernah takut buat menghadapi kenyataan atau menghadapi hal-hal yang di itu banget. Ya kan, emang dia udah Karni Ilyas sejak Iya, muda. betul. Nah, Kita ulang ya. Scorpio itu pemberani. Mereka itu nggak pernah takut buat menghadapi kenyataan atau menghadapi hal-hal yang dirasa menantang. Hal ini tuh menurut gue Mas Adit Insomnia banget nih Han. Karena kita bisa lihat faktanya kalau Mas Adit pernah bawain acara horor di salah satu stasiun televisi swasta bareng Bang Gofar Hilman. betul. Bener nih. Betul. Semacam dunia lain. Macam dunia lain. Namanya sih kreatif. Jurit malam. Betul. Apa nih? TV Jadi apa? kalau Trans TV. dulu Trans 7. Oh, Trans 7. Dulu kalau Coki sama Muslim punya program yang ngeceng-ngecengin setan. Oh, ini lu udah ada. Kayak gini juga dulu modelannya. Oh, Cuman alah. yang pesertanya public figure. Oh, ini siapa nih? Ini Eli Sugigi. Sangat artis trans banget ya, Bang. Betul. LCD makanya identik dengan trans ya. Betul, Eli Sugigi. Sama Gofar tuh. Sama Gofar dulu. Syutingnya juga ya beneran malam. Oh, iya. Walaupun kalau dunia malam kan dulu ini kan live ya kan. Kalau kita tapping. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa. Oh iya. Ya kan takutnya ada yang eksplisit atau yang Benar. apa Apalagi dia sama di- Gofar. Betul. Bener. Jalan berapa episode? lumayan panjang kali 10. Langsung bungkus. Iya apa 7 gitu. Oke, Karena next. nggak terlalu serem kayaknya. Iya benar. Dan banyak kayaknya lucunya. waktu itu orang belum sampai kayak bercandain setan tuh belum deh kayaknya zaman itu. Betul, Iya. belum ada horror komedi itu belum Belum nyampe, ada. belum nyampe. Silakan Ramlan. Kita lanjut yang nomor 2, loyal. Selanjutnya Scorpio itu orangnya loyal Han, terutama dalam hubungan yang mereka anggap penting. Kesetiaan atau loyalitas adalah salah satu sifat terbaik yang dimiliki oleh Scorpio. Mereka sangat berkomitmen terhadap hal yang mereka cintai, bisa pasangan, teman, keluarga, atau hal lainnya. Nah, ini terbukti banget Han, ada di dalam diri Mas Adit Insomnia.
Soalnya seperti kita ketahui, Mas Adit ini adalah fans bola dari Manchester United. Betul. Tim tolol. Timnya kayak begini aja Mas Adit tuh masih selalu mendukung. Betul. Tim yang kalah sama negara ASEAN All Star sih enggak sih gue. Kok Old Trafford? Tolol Kok banget. Inggris? Tolol. Ya gua sama MU aja setia, gimana sama Euphoria. Sudah 2 tamu hari ini berusaha untuk mengambil tahta saya. Lo MU dari dulu emang? Gak berubah-ubah? Ya sebenarnya gue suka MU karena David Beckham David sih. Beckham. David Beckham gitu kan. Kayak dulu anjir pemain bola. Ganteng, keren. Iya. Terus kalau nonton serialnya atau tayangan dia dokumenternya di Netflix kan, dia bisa dapetin seorang pop star. Bener. Terus gaya hidupnya juga kayak bukan pemain bola dulu Iya, kan, iya. kayak rockstar gitu Kayak kan. rockstar, iya bener. Terus David ya udah Beckham. David Beckham. Oh lu dari situ makanya suka MU? Suka MU, Oh, aja oke. keterusan. Oke. Gitu. Bener Jo, next. Oke, yang terakhir itu yang ketiga totalitas. Scorpio itu orangnya totalitas banget Han. Mereka ini selalu semangat dalam melakukan banyak hal. Jadi dalam hubungan, hobi sampai pekerjaan, Scorpio ini nggak pernah setengah-setengah. Ini tuh bisa dilihat dari Mas Adit yang menurut gue selalu totalitas. Contohnya nih kayak foto yang ini nih, waktu di MTV Insomnia itu pakai karung atau sarung bantal yang dijadiin topi. Itu apa sih Bang? Bener gak tuh Mas? Sarung bantal. Itu Karung ya, kayak karung Sarung goni ya? Sarung bantal tuh Mas. sarung bantal kayak deh, sarung bantal di Ini set dalam kita. adegan apa nih Mas kalau boleh tahu? Ingat gak lu? Dulu gue sama Surya itu selalu punya Lu kayak AA Gim tapi di situ. iya betul. Hah? Ini gue selalu punya gimmick AA sama Teteh. Oh. Jadi entah Surya Surya selalu jadi A, kalau nggak salah gue jadi Teteh. Makanya gue pakai tutupan gitu kan. Oke. Gitu. Terus misalkan ada orang curhat, gue sama Surya jadi A, Teteh jadi kasih advice gitu Iya. kan. Nah tiba-tiba misalkan nanti Surya dipuji nih, udah belakangnya terima kasih Surya ganteng. Nah gue harus lari keliling meja. Jadi setiap orang yang dipuji ganteng, dia nggak lari. Jadi yang jelek jadi suruh lari ke meja. Totalitas ha. Iya. Anjing. Program TV banget tuh. Bangsat. Penting. Dan itu nggak pernah kita rencanain terus gini. Ya udah tiba-tiba, wah lo nggak dipuji, lo Lari. gitu udah. Pasti lari apa bisa beda-beda hukumannya? Ya lari keliling meja itu aja udah gitu doang. Oke. Ada lagi aja? Udah itu aja. Oh itu aja. Karena ngefans sama gua gitu doang. Sudah Mas, skripnya cuma 3 aja nih. Mas. Jangan berlebihan. Oh Mas. iya. Tapi sebelum balik lagi nih ya guys, tadi sifat-sifat yang gue kasih tahu tentang Scorpio dari Mas buat Mas Adit ini tuh bisa salah bisa benar nih buat kalian Evo yang di rumah. Tapi yang pasti nggak bakal salah itu adalah Evo Refreshing Squeeze. Oke. Rasanya tuh ada banyak guys, ada mango, leci, berry sama guava. Tapi semuanya itu segar-segar. Hari ini gue pakai yang berry squeeze. Izin bakar dulu ya. Bakar. Jadi rokoknya bakar lo bisa nggak? Hah? Gimana Mas? Dia tuh gak bisa. Dia tuh harus stick to the counter. Lu tuh kalau birin gitu dia bingung dia ngeblank. Ngeblank dia. Dia suruh nge-DJ 3 jam kuat dia. Kayak gini Oh enggak. DJ juga nih. Tour Southeast Asia. Anjir, dagang jeruk. DJ. Baru anjing. Seger banget nih Han hari ini. Oke Han, lanjut lagi ngobrolnya Han. Makasih. Terima kasih Jojo. Kita balik lagi ngomong-ngomong sama Mas Adit nih ya, walaupun durasi udah overtime. Tapi gak apa-apa lah. Ini mau dibagi 10 episode nanti. Gak berlebihan. Tapi maksud Bang Adit yang kesini adalah dia pengen mempromosikan konser Tawa yang bakal datang di minggu depan ya? Udah kelar. Gue minta maaf langsung, gue gak bisa datang Bang, sorry. Sorry. Oke, nyokap jadi alasan lagi. Ih anjing. Beneran sakit gila Bang, beneran sakit. Oh, iya. Gimana kemarin konser Tawa? Akhirnya lu, itu IP pertama lu konser berapa? Sebenarnya IP-nya si Tiga Kreasi. Ya cuma kan lu ada in charge itu kan. Betul, jadi Tiga Kreasi ini teman-teman gue juga. Gue join sama mereka gitu kan. Ini IP pertamanya, semoga jadi Berlanjut lah, ada keterusannya gitu ya kan. Walaupun pasti kalau dari hal yang pertama masih banyak yang kita pelajarin, masih banyak kurangnya gitu kan. Tapi kayaknya selalu ada hal yang pertama buat semua orang. Benar. Buat gua, buat Tiga Kreasi, buat penontonnya gitu. Iya. Tapi gimana Bang kemarin respon orang yang datang gimana? Ya seru sih. Tapi memang kayaknya gue akan adjust beberapa hal kayak masalah rundown, mungkin hal-hal yang lain juga sih. Nah kemarin kan kita ngobrol sebelum konser Tawa tuh masalah terbesar lo adalah bingung gimana cara musisinya untuk ngelempar jokes kan. Akhirnya kemarin gimana? NDRS-nya ngapain? Ada ini apa namanya stand up comedy? Stand up Berdua? comedy. Iya. Oh, kuburan band ngapain? Ya kuburan band mah udah komedi dia emang lepas ya? aja udah gitu ya kan. Iya. Begitu. Siapa sih penampil terakhir kemarin?
Komika terakhirnya Mukti Intut. Mukti Intut. Vindes ya? Mukti Vindes. Iya. Iya benar. Yang suka ngomongin bola. Iya, ngomongin bola. Akan ada ke depannya nggak? Apa masih lu planning atau? Kayaknya insya Allah ada sih. Tahun ini juga? Tahun depan. Kalau buat konser tawa sih tahun depan ya. Cuma sama kalau yang kreasi juga? Iya, cuma kalau yang lain-lainnya kita masih ngobrolin. Karena ya gara-gara kemarin juga banyak yang bikin dong gitu. Oh, gara-gara kemarin jadi banyak yang nawarin lu? Iya, cuma kan kalau kita... Kalau diajak bikin turnamen biliar mau gue. Masa mau? Kelihatan banget ngerintis ulangnya dong. Kalau kayak gitu. Ya, tapi kan menurut gue, apa ya, gue pas kemarin ngerjain tuh capek, deg-degan ada, cuman kayak... Puas. Udah lama lah gue gak kayak gini. Ya, gitu. Euforianya lu akhirnya lagi ya? Iya, euforia itu berasa banget. Oh iya benar euforianya. Iya salah. Gitu sih. Salah gue lagi. Salah ngomong lagi. Ya pengen lah tahun depan jadi ada titlingnya kayak Euforia Konser Tawa gitu. Bisa. Belum masuk Fuji Rock, tenang. Sabar aja ya, sabar. Berarti ini adalah salah satu pekerjaan after lu bener-bener rehat dari dunia siaran ya? Saat lu ngerjain event juga, balik lagi ngerjain event. Karena sempat kemarin nanya ke gue juga kan kalau nggak salah. Kita ngobrolin kenapa lu mau sibuk, mau capek. Karena di lingkup terkecil gue aja, di keluarga aja tuh gue masih suka mengarrange kayak itinerary buat jalan sama keluarga. Bahkan gue nanti awal Juli sama keluarganya bini gue gitu kan. Sama kakak-kakak ipar gue, sama mertua. Ya udah. Gue cariin penginapannya gitu yang kalau bisa ya barter gitu ya kan. Bisa mungkin biar jadi nanti duitnya nanti kita pakai buat yang lain gitu-gitu. Jadi apakah itu hal-hal yang nggak bisa lu dapetin pas lu jadi penyiar, pas jadi? Iya sih kayak penyiar tuh terima jadi soal kita ya. Betul, terima jadi. Udah ada produsernya apa segala macam. Kita ngomong aja. Kayaknya harusnya kalau dunia penyiaran nggak secanggih ini masih pakai sistem yang dulu, akhirnya mungkin bisa teraplikasi kali ya. Iya. Hal-hal yang bisa ada di kepala gue bisa gue aplikasiin ke dunia penyiaran. Tapi kayaknya juga kalau terakhir gue siaran juga produser gue pakai AI anjing bikin skrip bangsat. Iya. Anjing gue bilang udah kagak nggak di ini nama dia, nggak diubah-ubah kata-katanya jadi telak itu. Telak gitu ya. Gue bilang anjing lu pakai AI ya. Iben kan pemarah kan orangnya kan. Lu jangan pakai AI dimarah-marahin produser gue. Emang anjing sih orang udah parah. Ya boleh sebenarnya cuma kan harus diubah-ubah lah minimal gitu. Di-adjust lah ibaratnya. Iya. Ya walaupun bisa kan gini Han, kalau dulu zaman jadi penyiar gue punya ide apa, ya kadang-kadang kalau dulu masih muda ya, gue masih nggak bisa legowo nih. Kalau ide gue nggak dipakai, kalau sekarang ya gue masih bisa lah gitu. Iya. Bisa menerima, memang nggak semua ide kita bisa dipakai nih. Iya. Banyak apa sih namanya adaptasi sama tegang rasa sama orang lain. Iya. Seiring berjalannya umur segala macam. Gitu. Tapi semenjak lu rehat dari siang berarti kesibukan lo apa sekarang mah? Karaoke. Nge-MC masih nggak sih? Kalau karaoke kan lu kenapa udah jarang ngambil MC pensi sih, Bang? Emang udah bukan market lo? Iya deh. Masih ada yang nawarin nggak tapi? Enggak ada yang nawarin. Sama sekali? Iya mungkin karena sekarang anak-anak sekarang based on konten kali ya. Kalau dulu waktu gue terakhir nge-MC sama Gofar pensi itu 2020 awal sebelum pandemi. Karena TikTok belum semasif sekarang. Gitu. Kayak lo kan mungkin akhirnya dikenal lewat TikTok sama siapa lagi? Si Atar ya? Atar sering bikin konten-konten soal SMA gitu kan. Akhirnya juga anak-anak sekarang lebih relate sama kalian gitu. Iya, dan sebetulnya mereka juga gue paham sih kalau anak SMA gunain treatment itu karena mutualisme kan. Jadi kita bisa promosiin SMA juga segala macam kayak gitu-gitu kan. Mana pernah dulu nge-MC yang gue cerita belum sih yang di Bandung yang gue nge-MC udah di acara di GOR, gue balik ke backstage ternyata pomade gue dicuri. Itu kan ada tasnya, ambil aja tasnya sekalian. Masa pas gue cek pomade-nya nggak ada, masa pomade yang doang diambil? Ya kan siapa tahu butuh pomade. Ya ambil aja sama tasnya maksud gue gitu. Siapa tahu dia pengen nyuri tapi takut dosa banget gitu. Ya udah ambil aja pomade-nya gitu. Iya juga ya. Gue cari-cari mana pomade gue kagak ada, hilang. Berarti nggak sih korporat sekarang? Lebih sering korporat? Lebih sering korporat sih. Waktunya juga lebih oke. Betul. Jarang nego. Iya. Tapi secara waktu juga lebih singkat. Lebih cepat. Walaupun ada JR-nya ya. Betul. Dan nggak begitu berat. Nggak juga sih, Han. Lebih berat sih sebenarnya. Masih sih? Beratnya kan karena banyak ada tamu-tamu penting nih. Salah sebut. Ternyata product knowledge atau brand message yang nggak nyampe, justru malah bisa jadi backfire buat kita juga. Tapi gue so far pekerjaan yang masih jadi ladang bermain gue yang MC sih, pensi itu masih ladang bermain. Masih itu ya, masih oke. Menyenangkan lah menurut gue, kayak gue nggak berasa capeknya. Ya mungkin lu pernah merasakan itu kan. Jadi kayak nggak berasa capeknya gitu. Terus berarti lu sekarang MC, korporat, terus karaoke, masih jalan? Karaoke. Lu masih jalan berkaraoke? Kalau berkaraoke kayaknya lagi nggak ada ordernya. Spinning berdua juga lagi nggak ada ordernya nih. Karena gue kebanyakan
lumayan sih. Bukan kita milih-milih ya. Iya, lo milih-milih lah hitungannya. Karena lo jarang ngambil di klub. Iya sih, karena kalau di klub kan pertama ya gue kagak minum. Iya, terus gitu. udah nggak relate mungkin ya. Iya nggak sama relate juga, audiensnya. sama audiensnya juga. Walaupun sebenarnya waktu terakhir kali karaoke di klub, pre-eventnya Pesta Pora sama Halloween yang di Lucy Oke. Birmar. Tapi itu kan masih audiensnya pasti masih seumuran lu. Karena pre-eventnya mereka. Nggak juga? Enggak juga. Emang kayak orang-orang yang pada sering datang ke Lucy aja, Lucy Birmar aja. Oh, Lucy Birmar, gue kira Lucy in the Sky. Bukan. Oh, Lucy Birmar. Yang sampai sana kan, yang acara Halloween sih yang tai sih. Bukan pakai kostum ya. Gua sampai sana cuman gue doang sama Gilang sama DJ-nya pakai kostum, yang lain nggak ada kostum. Lu pakai kostum apa? Gue pakai kostum apa? Pakai kostum Anak SD. vampir. Lu juga apa-apa totalitas sih. Gilang pakai pocongnya yang kuburan itu yang warna pink. Gue kayak anjing. Tau gitu gue gak usah pakai kan jadi kayak Beda sendiri ya? Iya kayak heboh sendiri gitu, kayak asik sendiri tau gak sih lu? Aneh banget dah. Iya, bener-bener. Iya. Tapi berarti lu udah nggak relate lah ya, maksudnya susah. Tapi ada kesusahan nggak sih Bang buat lu relate dengan Gen Z sekarang tuh? Enggak, sebenarnya kalau gua karaoke yang kayak di Jakarta tuh masih nyampur tuh. Antara Gen Z yang udah berbatasan sama milenial atau sama milenial angkatan gua masih ada. Yang orang di OP kan pure full Gen Z tuh Bang kita. Iya, yang di Bandung tuh kayak anjir mah Gen ini semua, walaupun cowok-cowoknya ada tuh yang Iya, beberapa ada. yang milenial atau mungkin yang Gen Z tapi Nonton lu. iya nonton gua gitu. Atau mungkin karena gua nggak kenal habitnya karaoke anak Bandung aja gitu, nggak pernah tahu gitu kan. Kalau di Jakarta sih gua masih aman-aman banget. Apalagi kalau kayak di Duck Down isinya milenial semua. Iya. Second City sih emang tricky tuh karaoke situ tuh. Iya. Atau kita nggak tahu culture-nya, mereka dengerin apa kan kita nggak tahu. Iya. Makanya udah paling benar adalah ST12. Nah, Kangen Band, betul. Last Child. Iya. Itu pasti kena tuh. Pasti kena. Terus Killing Me Inside. Tapi kan emang kalau karaoke emang harus lagu guilty pleasure. Benar. Lagu singelong soalnya. Lagu singelong, betul. Terus juga lu sekarang ngerjain open trip ke Fuji Rock. Udah berapa Rockers tahun? ID. 2021 ya? Dari 2019 sebenarnya. 2019. 2020, 21, 22 kan Covid. Jalan lagi 23, 24 sampai insya Allah tahun 2025. 2025 ini. Ya, bareng sama Euphoria nih. Optimis aja dulu. Padahal Iya. tayangnya juga udah lewat di Fuji Rock. Oh gitu? Kan lama tayangnya. Oh iya. Lama. Ya siapa tahu udah tapin duluan. Oh iya, benar, Doa benar. aja, doa. Iya. Itu lu awal mulanya gimana sih Bang bisa sampai lu ngerjain Fuji Rock? Berarti kan pasti berangkat dari lu suka Fuji Rock pasti kan? Sebenarnya gue di 2018 itu Pertama kali Fuji Rock 2018 lu? 2018 itu trip pelarian aja. Gue tadi mau nonton The Cure di UK, visa ditolak, ditolak 3 kali. Harusnya dulu berangkat sama Kiki sama si Ucup Pesta Pora. Terus tiba-tiba masih ada sisa tabungan dikit nih, kayak dulu manajer gue yang dulu tuh Satria Ramadan, which is dia partner gue juga di Fuji Rockers. Fuji Rock aja Fuji Rock. Iya. Terus aduh gue nggak bisa lagi kalau ke camping gitu, gue gampang berak orangnya. Makan dikit berak, minum dikit berak. Cuman kayak patut dicoba deh gitu. Akhirnya dengan sedikit sisa tabungan yang ada, gue ngambil cari barteran nih ke sebuah perusahaan maskapai biar ringan lah. Biar ringan. Walaupun sebenarnya gue beli tiket akhirnya gue di-upgrade ke yang apa bisnis kelasnya. Sampai sana bener kan, nyampe gue makan mie instan, langsung boker. Gue ke vending machine beli minuman, karena dia di Jepang itu di Fuji Rock WC portable-nya nggak kayak di Indonesia nih, yang ada semprotannya. Bener-bener cuma buat flush doang. Jadi ceboknya pakai air mineral botol kan. Ribet tuh ya? Main ribet. Ribet bener. Enggak juga sih, tergantung tai lo banyak apa enggak kan. Iya bener sih. Iya bener juga. Kalau cuma sedikit-dikit doang nggak apa-apa kan. Nggak usah cebok tuh bisa kalau itu. Iya, tapi cebok dikali. Ada sekali di Fuji Rock. Ada Emang? Ada. Itu orang sungai tapi gila. Ya sungai sama kali kan sama. Iya, tapi kali itu butek. Sungai itu bersih, jernih kan. Jernih, dingin lagi. Udah nih, pas gua cebok nih, set, gua keluar. Orang Jepang ada sih yang antri 3-4 orang. Cuma mereka yang biasa aja gitu. Nah, coba kalau lu di Jakarta, lu di mall aja nih. Diketok. Gak usah diketok. Keluar kencing aja. Iya. Atau nggak ada mati kita. Anjing dia pasti bete nih, kita poker lama. Ternyata di sana karena kita nggak kenal dan mereka juga biasa sama antri, biasa-biasa aja. Iya, jadi mereka nungguin aja udah. Nunggu aja. Dan ternyata waktu gua ke Fuji Rock tahun lalu pun, gua baru pengen boker itu di hari kedua. Kenapa jadi bahas berak sih? Ya, itu kenapa jadi panjang di berak sih? Ya nggak, ini kesel concern orang-orang. Oh ini bentuk promosi juga ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau berak bingung, aman ternyata. Iya, karena concern orang-orang kayak, Dit, gue
nggak bisa camping karena mungkin stigma camping harus gali iya. tanah apa segala macam gitu kan. Kalau di Pangrango sih iya emang. Iya, kalau ini kan enggak, ini kan festival musik dan festival musiknya proper juga. Enggak, terus sampai akhirnya lu sama partner lu itu bikin, ayo kita buka open trip yuk. Awal mulai gara-gara? Akhirnya di tahun berikutnya 2019 sebenarnya ada orang yang ngajakin kita partneran. Tapi pas ngobrol-ngobrol ternyata nggak cocok divisi misinya lah gitu. Akhirnya ya udah kita sengaja buka open trip, nggak lama banyak ternyata yang daftar, ada sekitar berapa ya? 25 kalau nggak salah. 15 dari Jogja, 10 dari Jakarta. Itu belum ada Fuji Rockers, belum ada? Akhirnya kita bikin. Oh, gara-gara banyak yang daftar. Iya, kita bikin, ada akunnya. Terus berlanjut di tahun 2023, ya udah 2023 ada berapa? 46 orang gitu, Bu. Anjing. Pokoknya total rombongan 46 orang. 2024 kemarin 33 orang, tahun ini udah daftar so far 23 kalau nggak salah. Sama Evo jadi ntar kayaknya berapa nih for ini? Paling kita bawa 10 ya? Bawa 10 ya? 10 lah paling. 10. Nanti juga 12. lo ikut aja. Nah, sistemnya kacang panjang yang banyak gitu. Yang panjang. Jadi nggak berdasarkan kebutuhan skill. Benar. Kru gitu, jadi pokoknya gitu doang diundi doang. Kacang-kacang. Anjing, ada Gitu suit, ada apa, kenapa harus kacang panjang? Berarti dari situlah lu akhirnya, oke deh kita buka open trip deh segala macam. Iya, intinya mah sebenarnya komunitas yang sekaligus ada bisnisnya. Ya bisnis sebenarnya nggak terlalu kita utamain ya. Yang penting kita nggak nombok, kita ya inilah fair lah. Lo mau ke sana, gua fasilitasin. Lo nggak perlu capek bangun tenda, lo nggak perlu capek cari tiketnya, nggak perlu capek perjalanan dari Tokyo ke Fujiro ke Tokyo. Bahkan buat first timer ke Jepang, kayak ya gua ajak jalan-jalan gitu-gitu. Ya, sangat pitching sekali. Iyalah. Benar. Penjelasan yang sangat hard selling. Ntar ya, ini buat euforia gue tayangin kali decknya ya. Iya, benar. Berapa kisaran harganya Bang kalau orang mau ikut open trip? Kalau yang full package 25. Itu udah include sama tiket pesawat. 25 juta tuh? Ya. Gila. Tahun ini udah daftar 20-an orang. Kalau kabur ya duitnya? Jangan dong, astagfirullahaladzim. Jangan. Tapi mungkin yang 10 gue bawa. Kalau ngapain? Kalau gue dapet uang dari Evo gede ngapain? Bener. Emang set gitu konsepnya ya. Iya. Berarti lu sekarang di tahap nonton Fuji Rock walaupun nggak ada band yang lu tonton, ya udah lagi kerja aja berarti. Kerja sama sebenarnya ternyata kita bisa suka sama band, gue nggak tahu, ini apaan ya? Jadi tahu. Jadi memperkaya hasanah musik kita dan kayaknya menurut gue ya kalau misalkan ada rezekinya ya atau mungkin lo dibayarin sekali seumur hidup datanglah ke Fuji Rock dah. Kenapa harus Fuji Rock? Kan ada Glastonbury segala macam. Ya kalau Glastonbury kan lo diundi. Nggak segampang itu. Kalau Fuji Rock pertama deket. Udah gitu Jepang itu kan negara yang menyenangkan buat didatengin gitu kan, buat nyari barang-barang kayak lo nyari sepatu, fashion, apa segala macem sama. Apalagi yang dicari di Jepang? Apalagi ya? Yoshinoya. Bener. Banyak. Merek penguras rekening. Oh, penguras rekening. Karena kalau bisa kita belanja, banyak penguras rekening kita. Oh iya benar. Jadi tidak boleh perek. Penguras rekening. Benar. Gitu. Iya harus wise dalam menggunakan uang. Betul. Iya benar juga, nggak salah. Tapi sekarang melihat Fuji Rock banyak band-band Indonesia, hampir 2 tahun terakhir berarti Ali, tahun ini Panturas, tahun lalu sebelumnya itu gue lupa. Ada nggak sih? Nggak ada kan? Baru 2 tahun. Sebenarnya ini relate juga mungkin. Banyak nggak sih yang nonton di sana? Apa? Kayak Ali gitu yang nonton banyak nggak sih? Banyak banget. Oh iya? Wah kayak, gue rasa nih Panturas juga akan dipilih sama Fuji Rock ya karena memang crowdnya banyak dan bisa masuk pasar Jepang dan negara-negara di luar Asia juga. Tapi nonton orang-orang Jepang tuh? Bukan orang Indo gitu? Enggak, orang Jepang. Oh, iya? Karena kalau di Fuji Rock rata-rata emang orang lokal. Orang lokal Jepang yang mereka datang bawa anak, bawa istri, emang buat liburan, buat piknik gitu-gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita lihat Ali aja kan manggung sampai Rusia, sampai Rumania gitu-gitu kan. Memang materi-materinya emang buat luar negeri gitu. Karena sebenarnya partner gue Satria Ramadan dia bikin ASEAN Festival. Itu kayak ajang showcase-nya band-band terutama band Indonesia untuk dilirik sama festival-festival luar. Kayak kemarin Mile Denials ya. Iya. Yang main di Primavera itu dari ASEAN. Sandwich main di F1 apa? Iya. Kayak gitu-gitu. Oh. Jadi emang Satria juga kan dia megang booking agentnya si Sandwich. Dia tuh Satria juga akhirnya main spinning-spinningan kan? Iya, dia kalau setiap conference ke
festival-festival luar tuh jual-jualin band sama musisi-musisi Indonesia. Oh gitu. Sambil memperkenalkan gue punya ASEAN Festival. Tahun lalu ASEAN Festival orang Fuji Rock nonton depan turis di situ. Akhirnya dia diajak buat main di Fuji Rock gitu. Berarti lu kayak 25 juta itu udah termasuk seminggu di Jepang? Sebenarnya kita berangkat Kamis, tergantung tiket pesawatnya ya. Iya. Ini nggak tentu aja. Tapi kebetulan kalau kita usahakan di hari Kamis, karena kita pengennya orang nonton Fuji Rock bareng Fuji Rockers ID itu hari Jumat paginya udah ngantri merchandise. Udah mulai masuk dari jam 10 pagi lah, mau ngapain deh terserah. Tapi rata-rata orang-orang udah ngantri merchandise dari Jumat pagi. Berarti Jumat mendarat Tokyo? Kamis. Kamis mendarat di Tokyo. Terus langsung shuttle ke Fuji. Kita naik bis bareng-bareng Fuji Rock. Atau mobil microbus Fuji Rock. Terus nonton tuh 3 hari, nah kelar Fuji Rock balik ke Tokyo lagi? Kalau yang full package ke Tokyo jalan-jalan. Lu juga yang mandu sama gua provide hotel kapsul lah. Gitu. Tapi rata-rata memang gua kasih suggest ya tempat-tempat belanja aja karena rata-rata orang yang datang atau beli full package gua itu adalah orang-orang first timer ke Jepang. Jadi pasti mereka yang maunya belanja. Jarang yang ke wisata-wisata ke kuil atau yang bagus-bagus. Tapi kalau misalnya mereka ada request, boleh gua anterin. Kenapa Tokyo? Lu kan terus-terusan ke Tokyo. Kenapa nggak Osaka? Kalau Osaka kan costnya lebih gede lagi karena beda. Lebih jauh. Kayak ibaratnya beda rel ya? Lo ke Bandung. Kayak Jakarta ke Bandung. Jadi beda costnya beda lagi. Beda inilah, beda ongkosnya lagi lah. Enggak, maksud gua kenapa nggak mendarat di Osaka terus jauh lah. Oh, lebih jauh ya? Jauh Osaka. Oh, lebih jauh ke Fujinya? Iya. Oh. Ya tadi gue bilang kalau Osaka itu ya tadi kayak ibaratnya kalau kayak Bandung kayak Jogjanya Jepang nih. Kalau Tokyo kan di Jakarta. Jepang gitu. Kalau ke Fuji Rock ibarat kita ke Ciwidey atau ke Sukabumi, ke pinggiran kota Jakarta gitu. Emang masih asri alam. Gitu gunung-gunung. Tahun ini kapan jalan? 23 Juli. 23 Juli. 23 Juli karena Fuji Rocknya tanggal 24 Juli. Masih bisa open kalau orang pengen submit, pengen ikutan. Masih ini kelar syuting sampai gue tungguin sampai jam 5 sore. Saya euforia. Lu berapa orang sih pernah ada maksimal nggak? Maksudnya kayaknya kita maksimal segini deh. Kayaknya mentok berapa? Pengen kalau orang bisa daftar. Kayak kemarin waktu 2024 tuh masih 46 masih aman. Masih handle. Aman sih, ya masih bisa sih. Tapi kalau 40 orang semuanya ngambil full package, puyeng lu. Ya tapi kan kita ada tim lagi. Oh, berapa orang sekarang timnya, Bang? Timnya tergantung. Kalau misalnya tiba-tiba break kita ngambil banyak cabutan aja. Cabutan lagi gitu kan. Oke. Kalau sebenarnya kalau akhirnya orang ikut yang banyak itu kendalanya adalah karena kita masih manual nih, mesen tiket pesawatnya akhirnya kadang-kadang nggak dapet, permasalahannya lebih teknis sih. Atau akhirnya jamnya jadi nggak cocok. Kalau mepet-mepet banget daftarnya. Atau kemarin orang-orang yang udah booking pesawatnya harus jadi nungguin mereka yang datangnya telat. Berarti ada kemungkinan pisah pesawat tuh ada ya? Tergantung lah ya. Tergantung. Depends aja lah ya. Berarti lu udah apal ini dong, kota-kota di Jepang? Apalah kayak misalkan Petogogan. Hang Lekir. Sangat Jepang. Dari Tokyo. Gunung Sahari. Gunung Sahari kenapa? Sahari. Anjing referensinya tua banget. Gunung Sahari. Lah seperti biasa di akhir-akhir segmen gue pasti punya games. Oke. Tergantung bintang tamunya. Gamesnya bisa beda-beda lah. Nah berhubung lu udah di Fuji Rockers berarti udah 3 tahun lah ya. 3 tahun aktif ke sana. Kayaknya lu expert soal kota-kota di Jepang. Nggak jadi juga sih, orang gue ke tempatnya itu doang. Osaka Fuji. Orang soalnya juga Osaka Fuji. Ini kok Tokyo Fuji doang. Siap. Oke. Kita langsung aja tebak-tebakan kota di Jepang bareng sama Adit Insomnia. Let's go. Foto pertama. Shibuya. Gampang ini. Gue tahu karena gue nonton Alice in Borderland. Walaupun sepi di situ. Walaupun sepi di situ, cuma memang meteornya jatuh di tengah-tengah situ. Betul. Jadi ini adalah Shibuya. Shibuya dari gua hantu. Shibuya dong. Shibuya. Oke, next. Sudirman. Anjing kayak di GI nih. Shinjuku. Bukan. So tau lu. Emang pasti bukan Shinjuku. Sintayong. Ini Sinlamba nih yang tahu nggak lo silat zaman dulu ada namanya Sinlamba. Bisa nggak target market kita by the way Gen Z? Oh, iya. Tolong jokesnya. Tolong. Ini apa nggak tahu gua? Shinjuku. Akibahara ya ada AKB-nya. Ya. Ada apa? AKB 48. Mereka tuh dari Akihabara ini. Iya kan jaketnya sister bandnya kan. Iya. AKB itu Akihabara 48 tuh. Iya. Bahkan ada yang dari Osaka tuh apa lagi tuh gue liat. Ada juga namanya Pak. SK48. Kayaknya iya deh. Masa orang Jepang sonora gitu sih? Apa-apa? Emang iya. Emang iya? Iya. Oh gitu. Oke next.
Aduh, ini apa? Stasiun kota kali ya? Soalnya di situ ada Delta tuh. Iya. Oh, ini Gunung Sahari bener nih. Yang kiri Pasar Baru, karena Kemayoran. Dekat Glodok nih. Shinjuku. Ginza. Oh, Ginza. Gue gak pernah kesini. Makanan tuh, makanan khas Jepang, Ginza. Itu apa? Gyoza. Wow. Tipis aja. Wow. Next. Tokyo. This is Tokyo. Ini dekat Shibuya juga bukan sih? Anjing kayak flavor pasar Rebo ya? Kalau dari sini. Ini dekat. Lu jangan lihat cewek yang 3 gila di sini. Iya dekat Shibuya, terus itu ada. Tahu dari mana sih bang dekat Shibuya? Itu terowongannya. Kayak nggak ada tuh terowongan di kota lain. Shinjuku. Ya kan? Nah ini kan kalau misalkan nih kita ke Jepang, kan kita ngeliatnya udah gedungnya, kan nggak ngeliat dari jauh. Iya juga ya? Iya juga ya? Iya. Bener juga ya? Iya. Oke next. Gue pikir tadi tebak-tebakan ntar yang dari deket gitu, nih gedung apa, nih jalan apa. Lebih gitu. susah dong. Lebih susah dong. Ini lebih gampang ya dah. Terakhir, oke. Terminal 3 Soekarno-Hatta nih. Semoga Oh ini Haneda. cari aku di Haneda. Haneda apaan sih? Bandara? Bandara. Smoking room Haneda. Woi. Karena gue waktu kesana sama Euphoria. Lu ngerokok? Sana. Lu ngerokok tuh? Iya. Di Haneda? Nah gue bagi-bagiin Euphoria nih. Terbaik di Indonesia. Lagian kan Euphoria nama program. Evo aja Evo. Terus Euphoria. Oh iya. Udah. Woi, tangan dong. Gak ada yang lebih gampang. Orang mah gak ada yang lebih susah dong. Sorry. Gak ada yang lebih gampang. Bang, berarti nih closing sebelum pertanyaan gue terakhir sebelum closing ini Apa pertanyaan yang sama dan gue lupa nanya apa. Gue lupa udah nanya belum sama lu kemarin. Buat lu yang udah berkarir lebih dari 10 tahun di dunia entertainment. Gimana tips and trick lu supaya lu tetap ada di permukaan lah at least selama bertahun-tahun? Supaya tetap ada di permukaan networking sih. Penting banget itu. Networking sama ya Follow orang banyak. itu termasuk salah satu cara bernetworking gitu kan. Kayak lu punya attitude yang baik. Ya. Terus kayak apa lagi ya? Dengan gua bergaul sama lu gitu kan. Gua nggak sungkan gitu kan. Ngapain lu bergaul sama Rehan yang lebih baru umur gua. Gue tuh kayaknya explore aja gitu buat explore aja gitu sama hal-hal yang lagi relate. Yeah. Walaupun kadang-kadang nggak tetap gak relate di gue gitu, tapi apa ya yang lagi ini kalau nggak tembus jangan marah ke gue ya. Jangan marah jadi ke gue. Lu udah sartel gini nih, jangan jadi bete ke gue. Oh gitu, penting networking penting banget ya. Iya, tapi nih bentar nih gue nih bukan menjilat. Tapi gue baru ingat sebelum gue Wallace Production, gue sama teman SMA gue, terus juga sama teman kampus gue. Ini masih gue ingat ya, gue sebutin orangnya, ada Ayunda, ada Juan, ada Nia, ada Yova. IO-nya sebelum Wallace Production adalah Evo Entertainment. Demi apa? Nih, gua WhatsApp ya. Lu emang udah nyiapin anjing? Enggak. Tuh, Evo Entertainment. Oh iya, Iya. Oh iya anjing. Ya kok jadi Muslim Pro? Namanya aja, nah gitu aja udah. Nah, nih. Tuh. Anjing terlalu berlebihan anjing. Gak pernah tuh, itu stiker tuh. Iya benar. Evo Entertainment. Ya udah terakhir deh, pertanyaan terakhir nih. Yang menurut gua nggak ada sangkut paut sama Evo nih. Skala 1 sampai 10. Seberapa sebel lu tanya sama orang siapa yang Surya Insomnia? Gua nggak sebel-sebel banget sih kalau gitu. Masa sih? Mungkin kalau yang nanya Gen Z gue lebih ini kali ya. Lebih biasa aja karena emang nggak tahu. Kalau yang angkatan lu? Lebih nggak, paling ditanya yang gue lebih sebel kayak Surya mana? Yang mana gue tahu anjing. Ya kan gue nganggepin dia. Tertolol apa yang lu dapetin dari netizen yang ada unsur insomnianya, Suryanya? Apa ya? Yang di tag kemarin tuh yang lu cerita gue juga goblok itu. Yang mana? Yang lu di tag sama orang. Siapa yang Surya Insomnia terus lu jawab, gue Herjunot Ali. Apa lu jawab? Itu gimana? Lu tag sama orang. Terus gue lupa lagi. Lu tag sama orang. Saking seringnya. Enggak, gue lebih kesel apa? Bukan Surya sih. Kalau Surya masih ada hubungannya. Ini Adit Afi ya? Tahu nggak yang sekarang yang nikah sama Nia Afi? Iya, ini Adit Afi ya. Gue pikir bercanda, ternyata dia nyakanya beneran. Gue sakanya Adit Afi. Gue lebih sebel itu sih. Kayak
Anjing. Enggak. Oh, Kan yang ini. jauh ya, Iya, gua sama bener. Adit. Gua sama-sama pakai kacamata gitu. Bener. Iya. Itu pernah dikira Adit Afi? Iya, udah lumayan sering lah kalau sama Surya ya jelas karena ada nama insomnia-nya Iya, gitu. jadi Kalau orang- Surya udah biasa aja. Jadi orang bertanya. Tapi kan Adit pasti Afi. masih ada yang jadi ledek-ledekan sama Surya, Bang Surya. Lu kalau nge-live di TikTok masih ada sering nanya gitu? Masih ada. Kalau ya paling sebenarnya kayak Sur kayak ya gila so akrab banget lagi gitu, so asik banget. Itu sih lebih kayak gitu sih. Sama kayak orang manggil Gopar pai. Padahal Iya, kenal iya. itu juga sebut tuh Iya, gue juga anjing. Kayak gitu ya, masih ada kayak gitu-gitu Iya, ya. Itu sih sebenarnya. Kalau tanya ini siapa ya Surya sampai nggak sebel. Nggak sebel. Ya karena biasa aja, mungkin dia nggak tahu. Kecuali yang jauh banget. Iya, Oh. karena dia ngerasa siapa ya gitu. Bener. Karena mungkin Surya kan setara sama gue sekarang alias terkenal banget. Kemarin tuh ada nanya di threads malah, Bang kalau nggak sesukses Surya, terus gue balikin, lu coba tanya Surya deh. Coba sekarang lo tanya ke Surya, Bang Sur, lo kapan nyusul Adit nggak sukses? Udah lu jadi bercandaan aja ya kayak gitu-gitu ya. Gitu ya, udah berdamai aja gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu-gitu aja. Dibawa ke hati kan jadi males juga. Iya. Tapi sempat ada masa lu bawa ke hati nggak, Bang? Enggak. Apa tuh? Kayak gitu-gitu komenan-komenan kayak gitu. Enggak sih, enggak. Pure jadi bercandaan aja. Iya, paling kalau di TikTok mah kalau lagi waktu gue live tuh banyak orang kayak kalau bercanda udah bobo agama. Oh, itu udah males lah. Udah males Udah gitu. udah males. Kadang-kadang dia sengaja tuh, komen gue nggak dibaca, Iya, gitu, iya. lu ngerasa kayak ini ya, akhirnya udah gue diemin aja udah. Iya. Karena kan cepat juga kan yang nonton live itu Iya. kan 400, 300 orang. Mungkin. Terakhir sih kemarin udah lama nggak live cuma 2. Kayak orang baru anjing. Itu pun kayak gue tanya. Nggak lucu karena lu VJ punya radio, Iya. pemain sketsa, Iya. tapi 2 tuh ya. Karena udah lama nggak live di TikTok. Iya bener. Terus gue tanya, ini yang 2 pada lagi ngapain aja? Ini sambil kerja bang. Anjing dia juga nggak nyimak gue anjing. Itu kalau nongkrong di coffee shopnya dikit banget orangnya Iya, bang. itu kalau lagi nongkrong tuh ibaratnya gini nih. Bentar gue kerja dulu ya. Udah lo ngomong aja. Kayak gitu tuh. Iya, bener. Iya, bener kayak gitu tuh. Iya, next berarti lu bakal ada apa? Siaran sama gue jadi nggak? Ayo. Siaran TikTok. Itu kalau gue liat kayak ruangan sebelah nggak kepake dah. Enggak, ini sekat ini nih. Iya, bisa kan. Kita mesti explore aja bro. Wah, Gitu. udah Bang Adit, terima kasih banyak Thank you, udah mampir. Thank you, Sukses Euphoria. terus buat Bang Adit. Semoga kita bisa bekerja sama. Amin. Selanjutnya. Paling dekat Fuji Rock lah gitu. Anjing. Terima kasih banyak Euphoria yang sudah Thank you. menonton podcast hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menonton semua segmen yang ada di Euphoria. Ada tongkrongan sama ada gue nanya gue jawab barengan sama gue Raihan, Camuy, Adela, sama Nadika. Tambahin lagi, Adit. Gak usah. Nggak usah. Gak usah kenapa dari mulai pitching buat itu sampai sekarang jadi host juga. Oh anjing. iya. Terakhir dari gue, terima kasih banyak buat Diplomat Evo, Euphoria, Explore aja. Boleh sendiri nggak? Explore aja. Gak usah. Nggak usah.